Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 132. Orang-orang padukuhan itu menjadi ragu-ragu. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, "Kami akan melanjutkan perjalanan. Anak ini anak kami. Minggirlah kalian." Tetapi anak itu telah menodai padukuhan ini sebagaimana orang tuanya, berkata orang yang melangkah maju mendekati Mahisa Murti itu. "Siapakah yang saat itu telah menjual anak ini kepada kami?" "Kepada padepokan kami," bertanya Mahisa Murti. Beberapa orang saling berpandangan. Namun kemudian orang yang melangkah maju itu berkata, "Kami berniat menyingkirkannya. Anak itu tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di dalam regol padukuhan. Setiap sentuhannya akan menimbulkan bencana. Pagebluk, hama tanaman dan musim panas sepanjang tahun." Namun ternyata anak itu telah memasuki padukuhan ini. Karena itu, maka aku minta kerelaan kalian untuk mencuci padukuhan ini dengan darahnya. Kami memerlukan darahnya untuk membasahi keempat sudut pagar pohon beringin itu. Kemudian sudut tikungan batu datar. Keempat regol padukuhan dan patung di halaman Ki Bekel. Jika kebutuhan kami sudah cukup dan anak itu masih tetap hidup, anak itu boleh kau bawa pergi. Tetapi dengan janji, bahwa anak itu tidak akan mengotori padukuhan ini lagi, karena jika demikian maka ia harus mencucinya dengan darahnya pula." "Bagaimana caranya kau mengambil darahnya?" bertanya Mahisa Murti. "Kami akan memotong nadi di kedua pergelangan tangannya. Darahnya akan kami tampung dengan sebuah mangkuk tempurung," berkata orang itu. "Kalian adalah pembunuh-pembunuh yang paling kejam," geram Mahisa Pukat. "Anak itu tentu akan mati jika diambil darahnya sebanyak itu. Bagaimana jika darah orang lain? Darah kami bertiga misalnya." "Tidak mungkin," jawab orang yang maju mendekati Mahisa Murti. "Hanya darah anak itu." Namun tiba-tiba saja Mahisa Semu berkata lantang, "Kami berkeberatan. Bukan hanya kami, tetapi seluruh isi padepokan kami. Jika kalian memaksa, maka akan timbul perang. Kami akan memanggil semua orang di padepokan kami. Meskipun jumlahnya tidak akan sebanyak jumlah laki-laki di padukuhan ini, tetapi seorang di antara kami akan mampu membunuh 4 orang padukuhan ini." Orang-orang padukuhan itu memang menjadi ragu-ragu. Jika benar ketiga orang anak muda itu memanggil seisi padepokan maka akibatnya akan sangat parah. Namun tiba-tiba saja seorang berteriak, "Bunuh saja mereka bertiga, agar mereka tidak meninggalkan jejak." "Kau kira tidak akan ada petugas sandi yang dapat membongkar pembunuhan ini? Terutama petugas sandi dari padepokanku. Nah, jika kemudian keadaan yang sebenarnya sudah diketahui, maka padukuhan ini akan menjadi karang abang. Tidak sebuah pun akan masih tersisa. Aku tidak peduli kemana orang-orangnya akan mengungsi atau bahkan mati lemas karena asap untuk terbakar sekalipun oleh api yang menyala," jawab Mahisa Pukat. "Omong kosong," berkata salah seorang yang mengepung mereka bertiga serta anak kecil yang berpegangan kain panjang Mahisa Semu. "Menyerahlah. Kalian bertiga pun akan dibunuh untuk menghilangkan jejak. Tidak seorang pun akan mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, selain keluarga padukuhan ini sendiri." Mahisa Semu rasa-rasanya tidak sabar lagi. Katanya, "Jadi kalian bersungguh-sungguh?" "Ya. Kami bersungguh-sungguh," jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti berkata, "Kami lebih takut kepada ikatan paugeran dalam padepokan kami daripada padukuhan ini. Apapun yang akan kalian lakukan atas kami, maka kami tentu akan mengimbanginya." Demikianlah maka orang-orang yang mengepung ketiga orang anak muda itu bersiap-siap. Orang yang mendekati Mahisa Murti itu pun berteriak, "Bunuh mereka. Tetapi ingat, darah anak itu harus dipisahkan." Tidak ada jawaban. Namun para penghuni padukuhan itu benar-benar telah kehilangan penalaran. Karena itu, maka mereka pun justru mulai bergerak perlahan-lahan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Hampir berbisik ia berkata, "Kenapa kita akan menjumpai persoalan dengan orang-orang padukuhan lagi? Apakah kita harus bertempur dengan mereka dan membiarkan korban jatuh?" Mahisa Pukat memang juga menjadi bingung, sementara Mahisa Semu menjadi ragu-ragu. Namun hampir di luar sadarnya Mahisa Semu berkata,
Sudah tentu kita tidak mau mati dibantai orang-orang itu. Mahisa Pukat mengangguk. Namun ia berdesis. Apakah sebab yang sebenarnya sehingga kedua orang tua anak ini dibunuh? Tentu tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang itu. Itulah yang sulit, berkata Mahisa Murti. Mereka telah sepakat untuk menyebutnya demikian. Nampaknya padukuhan ini dikuasai oleh seorang yang sangat berpengaruh sebagaimana pemimpin sebuah padepokan. Mahisa Pukat mengangguk. Namun sementara itu kepungan itu pun telah menjadi semakin rapat, sehingga ketiga orang anak muda itu tidak sempat berbuat lain kecuali bersiap-siap untuk melawan. Anak yang menjadi sasaran kemarahan orang-orang padukuhan itu menjadi ketakutan. Ia berpegangan Mahisa Semu semakin erat. Sehingga akhirnya Mahisa Pukat pun berkata, jagalah anak ini. Biarlah kami berdua menghadapinya. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bergerak selangkah maju. Mereka telah menggenggam senjata di tangan mereka untuk menghadapi ujung-ujung senjata dari orang-orang padukuhan. Kalian benar-benar dungu. Apakah kalian bertiga benar-benar ingin menghadapi kami yang sekian banyaknya? Lebih dari 25 orang? Sebentar lagi yang lain pun akan berdatangan pula. Mereka akan membunuh kalian seperti membunuh garangan yang telah mencuri ayam di kandang, berkata orang yang nampaknya menjadi pemimpin di antara orang-orang itu. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, kami adalah perampok, penyamun dan pembunuh yang tidak ada duanya di sekitar padang perdu ambal. Kami adalah penjahat yang paling ditakuti di sisi ini bahkan di seluruh Pakuwon. Kami membunuh orang bagaikan membabat padang ilalang. Jika kalian tidak yakin akan kata-kata kami, marilah. Kita akan membuktikannya. Siapakah yang akan tinggal hidup di sini? Tetapi seandainya kami berdua mati, maka lebih dari separuh di antara kalian tentu akan mati. Itu sudah menjadi takaran. Nyawa kami berharga 10 orang lain. Apalagi orang-orang padukuhan yang dungu seperti kalian, yang tidak tahu sama sekali tentang kerasnya dunia olah kanuragan. Sikap dan kata-kata Mahisa Pukat memang berpengaruh. Tetapi pemimpin dari orang-orang padukuhan itu berteriak. Cepat. Jangan ragu-ragu. Orang-orang yang sebenarnya memang sudah menjadi ragu-ragu itu telah bergerak kembali. Semakin mendekat dengan senjata telanjang di tangan. Sementara itu Mahisa Semu sempat bertanya kepada anak itu. Kau ingat kenapa ayah dan ibumu dibunuh? Anak itu menggeleng. Namun wajahnya benar-benar menjadi pucat. Katanya. Dulu ayah dan ibu dikepung seperti sekarang. Lalu ayah dan ibu dibunuh beramai-ramai. Apa yang mereka katakan ketika ayah dan ibumu dibunuh? Bertanya Mahisa Semu. Anak itu menggeleng. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun telah berdiri tegak dengan senjata di tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegangi tangan anak itu erat-erat. Jangan takut, berkata Mahisa Semu. Kita akan mengusir mereka. Namun bagaimanapun juga anak itu menjadi gemetar. Ia mulai membayangkan kembali apa yang telah terjadi atas ayah dan ibunya sebelum ia dijual kepada orang-orang padepokan. Beberapa saat kemudian, kepungan pun telah menjadi rapat dan semakin lama semakin sempit. Beberapa pucuk senjata teracu ke arah mereka. Tetapi beberapa buah lembing nampaknya siap dilontarkan. Akhirnya Mahisa Murti pun berbisik. Kita harus menakut-nakuti mereka agar mereka pergi tanpa harus jatuh korban lagi sebagaimana di padukuhan yang baru kita tinggalkan. Nampaknya orang-orang ini benar-benar tidak mengerti. Kita hanya akan menangkap pemimpinnya saja. Mahisa Pukat mengerti maksud Mahisa Murti. Karena itu, ketika orang-orang itu menjadi semakin rapat, maka ia pun telah memusatkan nalar budinya. Sebenarnya lah orang-orang padukuhan itu memang akan membunuh mereka berempat sebagaimana mereka membunuh orang tua anak kecil itu. Jangan takut, berkata Mahisa Semu. Dahulu ayah dan ibu juga dilempari lembing, senjata dan batu-batu besar sehingga ayah dan ibu mati tertimbun, berkata anak itu. Begitu kejamnya, geram Mahisa Semu. Namun beberapa buah lembing telah dilemparkan lagi. Mahisa Semu telah menangkis lembing-lembing itu dengan senjatanya. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat nampaknya tidak hanya sekedar menangkis dengan pedang mereka, meskipun hal itu dapat mereka lakukan. Tetapi mereka merasa perlu untuk memaksa orang-orang itu mengurungkan niatnya yang bodoh dan tidak wajar itu.
Suara Mahisa Murti bergema bergulung-gulung di seluruh padukuhan. Jantung di dalam setiap dada pun bergetar dan tubuh-tubuh telah menggigil ketakutan. Dalam pada itu, seorang yang rambutnya mulai memutih telah melangkah maju. Tubuhnya ditopang dengan sebuah tongkat panjang yang bercabang pendek di ujungnya. "Ampun anak-anak muda," berkata orang tua itu. "Atas nama seisi padukuhan ini kami mohon ampun." "Siapa kau?" bertanya Mahisa Murti. Orang itu berjalan terbongkok-bongkok berpegang pada tongkatnya. Katanya, "Aku termasuk orang tersisih di sini. Aku orang yang tidak mendapat tempat di antara orang-orang padukuhan ini." "Kenapa kau sekarang minta ampun atas nama orang-orang padukuhanmu? Apakah kau berhak mewakili orang-orang padukuhanmu sementara kau adalah orang tersisih?" bertanya Mahisa Murti. "Memang tidak seorang pun yang berhak mohon ampun, karena semuanya terlibat dalam kesalahan ini. Semuanya terlibat dalam pembunuhan yang pernah dilakukan tahun lalu atas kedua orang tua anak itu. Hanya akulah yang tidak terlibat ke dalamnya, sehingga aku adalah orang yang paling berhak mohon ampun. Dan jika dibenarkan, aku pun akan memohonkan ampun bagi orang-orang padukuhan ini," berkata orang tua itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Tetapi siapakah yang telah bersalah atas peristiwa ini dan peristiwa lebih dari setahun yang lalu itu? Tentu ada 1-2 orang yang telah menggerakkan seisi padukuhan ini sehingga padukuhan ini bergejolak." "Ampun anak-anak muda. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku melihat peristiwa itu terjadi. Seperti peristiwa yang hampir saja terjadi ini," berkata orang tua itu. "Jika demikian aku tidak akan memaafkan seorang pun. Sudah aku katakan aku adalah perampok, penyamun, penjahat dan apa saja yang paling buruk di bumi ini. Aku juga pembunuh berdarah dingin. Karena itu, jika tidak ada orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang pernah terjadi dan yang hampir saja terjadi, maka kami akan tetap melakukan sebagaimana kami rencanakan. Tetapi jika kau kakek tua, dapat menunjuk orang yang bertanggung jawab, masa aku akan mengampunimu dan orang-orang yang kau mintakan ampun?" "Mungkin bayi-bayi, mungkin perempuan atau orang lain," jawab Mahisa Murti. Orang tua itu termangu-mangu. Ia berpaling kepada orang-orang yang ketakutan itu. Namun akhirnya ia menggeleng. "Aku tidak dapat berbuat lebih jauh." Mahisa Murti akhirnya telah kehilangan kesabaran. Karena itu, maka ia pun berteriak, "Cukup. Tidak ada yang harus diampuni. Aku tidak mempunyai waktu lagi." Ketika Mahisa Murti kemudian menghadap ke arah orang-orang yang mengepungnya, serta seakan-akan siap untuk melontarkan ilmunya, maka tiba-tiba orang tua itu berkata, "Tunggu. Jangan. Aku tidak mau kehilangan terlalu banyak waktu di sini. Dengan sekali hentak, maka separuh dari orang-orang itu akan mati. Sekali lagi dan sekali lagi, habislah mereka. Sementara saudaraku akan dapat membakar semua rumah di sini." "Jangan," berkata orang tua itu. "Ternyata aku memang harus melakukannya. Aku tahu, akibatnya akan sangat parah bagiku. Mungkin aku dan keluargaku akan habis dicincang sampai lumat." "Kenapa?" bertanya Mahisa Murti. "Orang yang kau cari adalah orang yang tidak ada duanya di padukuhan ini. Orang itu adalah orang yang berdiri di sudut pagar pohon beringin itu. Di bawah kakinya kedua orang yang telah dibunuh itu dikuburkan," berkata orang tua itu. "Omong kosong," teriak orang itu. "Ialah yang telah menggerakkan orang-orang padukuhan ini untuk melakukan pembunuhan itu. Ia pula lah yang merancangkan tuduhan seolah-olah kedua orang tua anak itu adalah kakak beradik," berkata orang itu pula. "Jadi, ternyata tuduhan itu palsu?" bertanya Mahisa Murti. "Ya," jawab orang tua itu. "Semuanya palsu. Orang itulah yang sebenarnya ingin memperistri perempuan yang dibunuh beramai-ramai itu. Dilempari lembing, pisau, pedang, kapak, batu dan potongan-potongan kayu sehingga kedua orang suami istri itu mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan." "Diam," teriak orang itu pula. "Kubunuh kau." "Nah kau dengar," berkata orang tua itu. "Ia dan pengikutnya tentu akan membunuh aku dan anak serta menantuku. Tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari sekian banyak orang yang mengepung kalian. Lebih dari 25 bahkan 30 orang. Belum terhitung perempuan dan anak-anak yang ada di rumah. Bahkan beberapa orang masih berdatangan. Sedangkan keluargaku hanya terdiri dari 5 orang.
5 orang tentu jauh lebih sedikit dari 100 orang seisi padukuhan ini. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah. Jadi kau berkorban untuk orang-orang ini? Ya. Mereka adalah keluarga besar padukuhan ini. Mereka adalah tetangga yang baik. Sanak kadang yang aku cintai. Nah, sekarang terserah kepada anak muda, apakah yang akan anak muda lakukan, berkata orang tua itu. Bohong. Orang itu memang pembohong besar di padukuhan ini. Karena itu ia memang tersisih dari antara kami, teriak orang itu. Mahisa Murti berpaling kepada orang tua itu. Namun orang tua itu berkata, aku memang tersisih karena aku merasa kasihan kepada orang-orang padukuhan ini. Tetapi agaknya karena aku sudah dianggapnya terlalu tua, sehingga aku telah dibiarkan saja. Tetapi apa yang aku katakan itu benar. Aku sudah siap mengorbankan keluarga bagi kepentingan padukuhan. Dalam pada itu maka Mahisa Murti pun kemudian bertanya kepada orang-orang yang semula mengepungnya. Nah, sekarang kalianlah yang harus menjawab. Orang tua itu sudah mengatakan terus terang, siapakah yang menjadi otak dari kekacauan yang terjadi di padukuhan ini? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Kenapa kalian menjadi ketakutan, Kalian tidak malu kepada orang tua itu? Atau kalian akan dengan senang hati dan tanpa berperasaan menikmati pengorbanan orang tua itu? Nah, siapakah laki-laki di antara laki-laki? Siapakah yang berani mengatakan, apakah yang dikatakan oleh orang tua itu benar atau tidak? Siapakah di antara kalian yang merasa malu membiarkan dirinya menjadi tebusan atas pengorbanan orang tua itu dengan keluarganya serta membiarkan keluarga mereka mati dibunuh oleh orang gila itu sementara kalian menikmati hidup yang panjang? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kalian dalam jumlah yang sekian banyaknya itu akan dapat membulatkan diri menjadi kekuatan yang tidak akan dapat dikalahkan oleh hanya seorang, betapapun tinggi ilmu orang itu? Kenapa kalian tidak memperlakukan orang itu sebagaimana kalian memperlakukan kedua orang tua anak itu? Orang-orang yang justru tidak bersalah? Jika kalian laki-laki maka kalian dapat mengepung orang itu dan menghukumnya sesuai dengan kesalahannya. Beberapa wajah mulai tengadah. Beberapa orang mulai memperhatikan laki-laki yang berdiri di sudut pagar pohon beringin itu. Orang yang pertama kali mendatangi Mahisa Murti dan memutuskan untuk membunuh anak kecil itu pula. Sebenarnya lah semua mata tertuju kepada orang itu. Namun orang itu tidak mau menyerah begitu saja. Adalah benar-benar di luar dugaan Mahisa Murti ketika orang itu tiba-tiba saja telah melontarkan sebilah pisau mengarah ke dada anak muda itu. Sesuai dengan kesalahannya. Bagaimanapun juga tinggi ilmu Mahisa Murti, dalam keadaan yang tidak diduganya sama sekali, ia terkejut juga melihat pisau itu menyambarnya. Meskipun ia sempat bergeser, tetapi pisau itu masih menggores kulit lengannya. Wajah Mahisa Murti menjadi marah. Namun kemudian terdengar orang yang melemparkan pisau itu tertawa berkepanjangan. Katanya, sebentar lagi kau akan mati. Pisauku adalah pisau beracun. Hanya akulah yang mempunyai obat penawarnya. Mahisa Murti tidak segera menjawab. Sementara itu orang itu pun berkata selanjutnya. Aku akan memberikan obat penawar itu dengan beberapa janji. Janji apa? Bertanya Mahisa Murti. Berikan anak itu kepadaku, berkata orang itu. Kemudian kalian semuanya pergi meninggalkan tempat ini, atau anak itu aku bunuh dengan caraku. Kau memang iblis, geram Mahisa Murti. Aku tahu bahwa saudaramu itu juga mampu melakukan sebagaimana kau lakukan. Tetapi jika ia memaksa untuk membunuhku, maka kau pun akan mati, karena kau tidak akan mendapat obat penawarnya, berkata orang itu. Mahisa Murti benar-benar telah menjadi marah. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati orang itu sambil berkata, aku tidak akan membunuhmu dengan ilmuku yang dapat menghancurkan regol halaman itu. Tetapi aku ingin bertempur dengan sentuhan wadak. Nah, senjata apa yang akan kau pakai? Orang itu menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, kau telah terkena racunku. Kau akan mati. Aku juga akan membunuhmu, geram Mahisa Murti. Tetapi kau masih mempunyai kesempatan untuk hidup jika mau mengikuti perintahku, geram orang itu. Aku bukan budakmu. Aku tidak berkewajiban menuruti perintahmu, jawab Mahisa Murti pula. Tetapi kau akan mati. Hanya dalam beberapa kejap lagi, orang itu mulai bergeser mundur ketika Mahisa Murti mendekatinya.
Racunmu tidak ada artinya bagiku, berkata Mahisa Murti pula. Kau kira hanya kau saja yang mempunyai penawar racun? Racunku racun yang sangat tajam, berkata orang itu. Mahisa Murti tidak menunggu lebih lama lagi. Ia justru melangkah lebih panjang lagi mendekati orang itu. Namun sekali lagi orang itu telah melemparkan pisau ke arah jantung Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti yang telah siap dengan pedangnya dengan cepat pula menangkis serangan itu, sehingga pisau itu tidak mengenainya, tetapi terlempar beberapa langkah daripadanya. Tetapi orang itu ternyata masih menyimpan beberapa pisau di ikat pinggangnya. Pisau-pisau beracun. Karena itu, maka ia pun telah menarik lagi satu pisau dari ikat pinggangnya. Tetapi pada saat itu, sama sekali tidak terduga, seorang anak muda telah meloncat maju dengan tanpa menghiraukan apapun juga. Di tangannya tergenggam sebilah keris. Dengan serta-merta anak muda itu telah menghunjamkan kerisnya di lambung orang yang hampir saja melemparkan pisaunya itu. Orang itu terkejut. Ia masih sempat berpaling memandang ke arah anak muda itu. Sorot matanya yang bagaikan menyala itu ternyata telah membuat anak muda yang menusuknya menjadi ketakutan. Karena itu, maka ia pun telah bergeser selangkah demi selangkah surut. Sedangkan orang yang terluka itu seakan-akan tidak lagi merasa bahwa lambungnya telah koyak. Setan kau, geram orang itu. Kau mencoba membunuhku, hei. Suasana menjadi semakin tegang. Anak muda yang telah menusuk lambung orang yang telah melemparkan pisau itu menjadi semakin ketakutan. Ternyata orang ditusuknya tidak segera mati. Dalam suasana tegang itu Mahisa Pukat sempat bertanya kepada orang tua yang telah berani menunjukkan siapakah yang bersalah itu. Siapa anak itu? Anak itu adalah adik dari perempuan yang telah terbunuh bersama suaminya. Perempuan yang telah dilempari lembing, pisau, kapak dan batu, jawab laki-laki tua itu. Agaknya dendamnya tidak lagi tertahankan. Dalam kesempatan ini ia telah melepaskan dendamnya itu. Mahisa Pukat tiba-tiba saja telah menggeretakkan giginya. Ketika laki-laki yang terluka itu mengangkat pisau belatinya ke arah anak muda yang ketakutan itu, maka Mahisa Pukat telah berada di sampingnya. Ternyata daya tahanmu cukup besar, geram Mahisa Pukat. Orang itu berpaling. Namun ia pun menggeram ketika ia melihat Mahisa Pukat berdiri di sebelahnya. Kau akan membela anak itu? Bertanya orang itu. Kau adalah sumber dari segala malapetaka, geram Mahisa Pukat. Menyerahlah. Bertobatlah, agar jika kau dapat disembuhkan maka kau akan menjadi warga yang baik dari padukuhan ini. Tetapi orang itu sama sekali tidak mendengarkannya. Bahkan tiba-tiba saja ia telah mengayunkan pisaunya menyerang Mahisa Pukat. Kemarahan Mahisa Pukat sejak semula telah menyesak di dadanya. Karena itu, ketika orang itu mengayunkan pisaunya mendatar, maka dengan cepat Mahisa Pukat bergeser. Selangkah ia surut, sehingga pisau orang yang terluka itu tidak menyinggungnya. Kemarahan Mahisa Pukat agaknya telah benar-benar sampai ke ubun-ubun. Karena itu, maka tangannya sudah siap terayun menghantam dada. Jika hal itu terjadi, maka sudah pasti tulang-tulang iga orang itu akan berpatahan. Namun ternyata sebelum Mahisa Pukat melakukannya, sekali lagi anak muda itu meloncat sambil menjulurkan kerisnya. Sekali lagi keris anak muda itu menghunjam justru ke arah jantung. Orang itu menyeringai sejenak. Kemudian mengumpat dengan kata-kata kotor. Namun anak muda itu kemudian justru telah berteriak dengan suara yang keras sekali. Kau bunuh kakakku meskipun ia tidak bersalah. Orang yang telah ditusuknya itu masih melangkah selangkah maju. Namun ia pun kemudian telah jatuh tertelungkup. Ternyata luka di jantungnya telah melepaskan nyawa dari tubuhnya. Sejenak orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu diam mematung. Namun kemudian Mahisa Pukat pun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata peristiwa ini telah dapat diselesaikan dengan cara yang sama sekali di luar dugaan. Dendam yang membakar jantung anak muda itu tidak terkendali. Orang-orang itu memandangi anak muda itu dengan pandangan mata yang aneh. Namun kemudian seorang di antara mereka datang menghampirinya sambil berkata, "Terima kasih anak muda. Kau telah mengakhiri kelaliman yang sudah berlangsung bertahun-tahun." Anak yang muda yang memegang keris itu termangu-mangu sejenak. Namun dari keningnya keringat telah mengalir dengan derasnya. Beberapa orang justru telah datang mengerumuninya. Pada umumnya mereka menyatakan kekaguman mereka atas keberanian anak itu.
Namun anak itu sendiri tiba-tiba telah jatuh berlutut dan dengan kedua telapak tangannya menutupi wajahnya. Kerisnya masih tertancap di dada orang yang telah terbunuh itu. Anak itu ternyata telah menangis sejadi-jadinya. Seakan-akan ia ingin meneriakkan segala macam kemarahan, kekecewaan, penyesalan dan segala macam perasaannya. Ia telah membunuh kakakku, geramnya di sela-sela tangisnya. Sudahlah, berkata Mahisapukat. Yang sudah lampau tidak perlu disesali. Yang lewat tidak akan dapat diulang kembali. Sekarang, cobalah memandang masa depan. Aku tahu. Kau tentu tidak pernah merencanakan untuk membunuh seseorang. Agaknya kau telah melakukannya di luar sadar. Itu pun sudah terjadi. Dan sikapmu dapat dimengerti oleh orang-orang padukuhan ini sehingga mereka tidak akan mengambil tindakan apa-apa terhadapmu. Orang-orang padukuhan sudah tidak takut lagi kepada seseorang yang selama ini menguasai hampir semua segi-segi kehidupan di sini. Apa yang kau lakukan justru merupakan satu kurnia bagi kehidupan padukuhan ini untuk selanjutnya. Perlahan-lahan anak itu menjadi tenang. Tangisnya pun telah mereda. Ternyata beberapa orang telah membantunya berdiri dan seorang di antara mereka berkata, "Kau telah membebaskan kita semua dari penindasannya." Anak itu termangu-mangu. Namun dalam pada itu, Mahisapukat telah berkata, "Jika demikian, maka aku harap kalian dapat menyelesaikan persoalan kalian sendiri. Aku akan melanjutkan perjalanan bersama-sama saudaraku membawa anak itu ke tempatnya, sebagaimana harus kami lakukan. Atau kalian masih menganggap perlu untuk mengambil darah anak itu?" Orang-orang yang mendengar kata-kata Mahisapukat itu termangu-mangu. Namun Mahisapukat justru menegaskan, "Kami akan minta diri. Kalian dapat berbuat banyak untuk memperbaiki keadaan padukuhan kalian tanpa mengenal takut lagi." Orang-orang itu masih saja termangu-mangu. Namun dalam pada itu Mahisapukat berkata, "Kalian tahu bahwa orang tua ini sudah menyatakan diri dan bahkan dengan seluruh keluarganya berkorban untuk keselamatan kalian. Aku tidak tahu kenapa orang tua itu tersisih. Tetapi itu ternyata bahwa ia telah bersedia berkorban untuk kalian. Itu bukannya satu langkah yang tanpa arti." Seorang di antara orang-orang padukuhan itu tiba-tiba saja telah melangkah maju sambil berkata, "Kami mohon maaf." "Kenapa?" bertanya Mahisapukat. "Orang tua itu untuk sementara memang tersisih. Tetapi sebenarnya orang itu adalah Ki Bekel dari padukuhan ini," berkata orang itu. "Ki Bekel?" ulang Mahisapukat. "Iya," jawab orang itu. "Dari mana anak itu datang?" "Jadi bagaimana dapat terjadi sehingga Ki Bekel justru menjadi orang tersisih di padukuhannya sendiri?" bertanya Mahisapukat. "Itulah yang telah terjadi," jawab orang itu sambil memandang kepada tubuh yang telah terbaring diam. Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Ternyata demikian besar pengaruh orang itu sehingga Ki Bekel justru telah tersisih. Tetapi ternyata begitu besar pula tanggung jawab Ki Bekel atas padukuhannya sehingga ia bersedia mengorbankan bukan saja dirinya tetapi keluarganya, karena ia sadar bahwa jika orang itu masih tetap hidup, maka ia akan membunuhnya dan keluarganya. Karena itu, maka Mahisapukat pun berkata, "Baiklah. Jika demikian kita serahkan semuanya kepada Ki Bekel. Aku yakin bahwa keadaan padukuhan ini akan segera pulih kembali." Dalam pada itu ternyata Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan anak yang dibawanya tidak bersedia singgah di padukuhan itu. Mereka sudah terlanjur menyebut diri mereka orang-orang dari padepokan golongan hitam, sehingga kehadirannya di padukuhan itu akan dapat menimbulkan ketakutan pada orang-orang padukuhan. Namun ketika mereka minta diri, orang tua yang sebenarnya adalah Ki Bekel itu berkata kepada mereka, "Aku tidak yakin bahwa kalian berasal dari padepokan di sebelah padang rumput ambal. Meskipun letaknya dari padukuhan ini agak jauh, tetapi aku pernah mengenal serba sedikit tentang padepokan itu." Mahisa Murti memang tidak dapat ingkar. Katanya, "Kami memang bukan orang padepokan itu. Justru kami telah menghancurkan padepokan itu. Jika kami menyebutnya, maksud kami agar orang-orang padukuhan ini menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk membunuh anak ini. Tetapi ternyata bahwa korban akhirnya memang harus jatuh. Dendam anak itu tidak terkendali lagi," berkata Ki Bekel. "Tetapi aku tidak menyalahkannya. Demikianlah, namun anak-anak muda yang membawa anak kecil itu terpaksa tidak singgah di padukuhan itu.
Mereka pun segera minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Sementara pemerintahan di padukuhan itu telah kembali lagi kepada Ki Bekel yang untuk beberapa lama telah tersisih. Demikian meninggalkan padukuhan itu, maka anak kecil yang bersama ketiga orang anak muda itu baru berani melepaskan pegangannya pada kain panjang Mahisa Semu. Ternyata Mahisa Pukat sempat mengganggunya. "Heh, kenapa kau menangis? Anak nakal tidak boleh menangis. Kau berani memanjat pohon randu dan menolak untuk turun, namun kau menangis ketika beberapa orang mengancammu." "Aku takut sekali," jawab anak itu jujur. Mahisa Pukat tersenyum. Tetapi karena anak itu menjawab dengan jujur, maka Mahisa Pukat tidak dapat mengganggunya lagi. Demikianlah, maka iring-iringan kecil itu telah berjalan di tengah bulak. Sekali-sekali mereka memasuki padukuhan, namun kembali mereka menelusuri bulak panjang dan pendek. Bahkan kadang-kadang bulak itu demikian panjangnya sehingga seakan-akan jalan bulak sama sekali tidak berujung. Ketika mereka memasuki senja hari, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta Mahisa Semu telah sepakat untuk bermalam di Banjar Padukuhan. Orang-orang padukuhan itu tidak berkeberatan. Namun ternyata ada beberapa orang anak-anak muda yang nakal. Rasa-rasanya tangan-tangan mereka menjadi gatal jika mereka tidak mengganggu orang. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu memang harus menahan diri, bahwa orang-orang itu dengan suara lantang dan kasar menyapa mereka bertiga. "Heh," berkata orang bertubuh gemuk. "Salah seorang dari kalian. Pijit kakiku," katanya. Tetapi ketika anak kecil yang bersama ketika orang anak muda itu mendekat untuk memijit, maka tiba-tiba saja kakinya telah dihentakkannya sehingga anak itu jatuh terlentang. Kepalanya membentur pintu sehingga matanya menjadi merah. Tetapi Mahisa Pukat berbisik, "Anak nakal tidak boleh menangis." Sementara itu orang yang gemuk sambil berbaring menelungkup berkata, "Cepat, salah seorang dari kalian atau aku pukuli kalian semua." Kawannya yang mendengarnya berteriak-teriak bertanya, "Kau suruh apa mereka?" "Seorang di antara mereka harus memijit aku. Aku akan memberi mereka upah jika mereka dapat menyembuhkan lelahku sebelum aku meronda," berkata anak yang gemuk itu. "Tetapi jika sebaliknya ia membuat kakiku sakit, maka ia akan aku denda." "Kau memang aneh-aneh saja. Nanti jika Ki Bekel mendengar kau mengganggu orang menginap, ia akan marah," berkata kawannya. "Ki Bekel sudah mendengkur di rumahnya," jawab anak yang gemuk itu. Lalu katanya, "Lagi pula yang menginap itu tidak lebih dari pengembara-pengembara kelaparan. Nanti, di saat para peronda makan, biarlah mereka kita beri makan." Ternyata anak yang gemuk itu tidak menghiraukan peringatan kawannya. Ia masih saja memanggil, "Heh, cepat. Salah seorang dari kalian. Atau aku harus datang menyeret kalian kemari?" Tidak ada yang menjawab. Namun Mahisa Murtilah yang memberi isyarat kepada yang lain, bahwa ialah yang akan datang memenuhi panggilan itu. Anak yang gemuk itu hampir saja berteriak ketika Mahisa Murti masuk ke ruang tengah. "Nah kau. Jangan bayi itu kau suruh memijit aku. Tanganmu pun belum tentu terasa. Apalagi tangan-tangan bayi," berkata anak muda yang gemuk, yang kemudian berbaring menelungkup di atas tikar di sudut banjar. Beberapa orang kawannya memang mentertawakannya. Seorang di antara mereka berkata, "Kau memang seorang pemalas. Orang-orang itu tentu letih. Lebih letih dari kau, karena mereka telah menempuh perjalanan jauh." "Tutup mulutmu," bentak anak yang gemuk itu. Tetapi kawannya yang lain justru berkata, "Pulang sajalah jika kau malas meronda malam ini." "Aku pukul mulutmu," geram anak muda yang gemuk itu. Kawan-kawannya pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Ia memang anak muda yang sulit untuk dikendalikan. Ia berbuat sesuatunya. Namun kadang-kadang ia benar-benar memukul kawannya yang menentang kesenangannya. Beberapa orang kawannya memang merasa takut kepadanya, tetapi yang lain semata-mata merasa segan. Lebih baik tidak bertengkar dengan anak itu meskipun mereka tidak takut. Beberapa saat kemudian, Mahisa Murtilah yang telah mulai memijit kaki anak muda itu. Perlahan-lahan saja. Tidak cukup keras sehingga seakan-akan tidak terasa. "Keras sedikit pemalas," bentak anak muda yang gemuk itu, sehingga beberapa orang yang duduk di serambi berpaling kepadanya. Tetapi Mahisa Murti masih saja memijit perlahan-lahan, sehingga anak muda yang gemuk itu menjadi semakin marah.
Dengan telapak kakinya, maka anak muda itu telah mendorong Mahisa Murti pada pundaknya sambil membentak. Kau jangan keras kepala Aku dapat mematahkan jari-jarimu. Beberapa orang yang melihat anak muda yang gemuk itu berbuat demikian kasarnya menjadi semakin tidak senang. Seorang yang bertubuh tinggi tegap, yang biasanya lebih baik tidak menghiraukannya, tidak dapat menahan diri. Karena itu, ia pun telah berdiri dan mendekati. Kau jangan terlanjur menjadi gila Anak itu menghinaku, geram anak bertubuh gemuk itu. Tetapi kau terlalu kasar, geram anak yang bertubuh tinggi tegap itu. Jangan ikut campur, bentak anak muda yang gemuk. Tetapi ia masih saja berbaring menelungkup. Katanya kemudian, jika Paman Jagabaya melihat kau begitu sombong, maka kau akan dihukum di halaman Banjar. Tetapi banyak saksi yang melihat apa yang kau lakukan, berkata anak muda itu. Aku tidak peduli. Aku akan memberitahukan kepada Paman Jagabaya bahwa kau terlalu sombong, geram anak yang gemuk itu. Katakan kepada Ki Jagabaya, bentak anak itu. Aku akan melaporkannya kepada Ki Bekel. Kau kira wewenang Ki Jagabaya lebih tinggi dari Ki Bekel? Persetan, geram anak yang gemuk itu. Namun Mahisa Murti yang tidak mau melihat anak-anak muda itu bertengkar berkata, Sudahlah Kisanak. Terima kasih atas sikap Kisanak. Tetapi biarlah aku melakukan perintahnya. Anak muda yang gemuk ini akan segera bersikap lain. Anak yang bertubuh tinggi tegap itu tidak begitu mengerti maksud pengembara yang sedang memijit anak muda yang gemuk itu. Bahkan anak muda yang gemuk itu pun tidak mengerti pula maksudnya, sehingga ia pun membentak. Apa maksudmu? Kau tidak akan membentak-bentak lagi, berkata Mahisa Murti. Tetapi ia masih memijit perlahan-lahan saja. Namun sebenarnya lah Mahisa Murti juga sedang berpikir. Apakah ia harus mengisap kekuatan anak muda itu, atau sekedar membuatnya tidak berdaya untuk beberapa saat? Tetapi sementara itu, anak muda itu masih saja membentak. Cepat! Atau aku tendang kepalamu. Namun tiba-tiba saja Mahisa Murti telah bergeser sedikit. Ia tidak memijit kaki anak muda yang gemuk itu. Tetapi ia telah menekan dengan jari-jarinya beberapa simpul syaraf di sebelah-menyebelah tulang belakangnya. Kemudian memijit pangkal lehernya sehingga anak muda itu menyeringai. Nah, berkata Mahisa Murti. Anak itu tidak akan berbuat apa-apa lagi. Anak yang bertubuh tinggi tegap itu termangu-mangu. Ia tidak segera pergi. Jika anak gemuk itu berbuat kasar sekali lagi, maka ia tidak akan memaafkannya meskipun anak yang gemuk itu adalah kemanakan Ki Jagabaya. Tetapi tingkah lakunya sudah keterlaluan. Tetapi tiba-tiba saja anak yang gemuk itu justru berteriak. Kau apakan aku? Kenapa tiba-tiba saja aku menjadi lumpuh? Mahisa Murti tersenyum. Katanya, kau terlalu nakal. Kau peras tenaga orang lain tanpa belas kasihan. Bukankah kau tahu, sebagaimana telah diperingatkan oleh kawan-kawanmu, bahwa kami, yang baru saja mengembara tentu merasa jauh lebih letih dari kau. Tetapi kau paksa kami melakukan pekerjaan yang tidak sepantasnya kami lakukan. Nah, sekarang kau dapat beristirahat di situ sampai besok. Gila. Aku bunuh kau. Paman Jagabaya akan menjadi sangat marah kepadamu sehingga kau tentu akan digantung, berkata anak muda itu. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa, bertanya Mahisa Murti. Tetapi kau buat aku lumpuh, anak muda itu tiba-tiba saja hampir menangis. Jangan gelisah. Bukankah dengan begitu kau menjadi semakin manja? Kau akan digotong kemana kau ingin pergi. Kau akan dimandikan oleh sanak kadangmu dan kau akan disuapi sehari 3 kali, berkata Mahisa Murti. Tidak mau. Aku tidak mau, anak muda yang gemuk itu benar-benar menangis. Anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu menjadi tegang. Dengan kerut di dahi ia bertanya kepada Mahisa Murti. Kau apakan anak itu? Tidak apa-apa, jawab Mahisa Murti. Kenapa ia menjadi lumpuh, bertanya anak itu pula. Sebenarnya ia tidak lumpuh. Ia merasa dirinya lumpuh, jawab Mahisa Murti. Tetapi ia tidak dapat bangkit, berkata anak muda itu. Ia memang anak manja. Tetapi untuk sementara aku memang perlu membuatnya tidak melakukan sesuatu. Bukankah ia mengancam akan menyakiti aku, jawab Mahisa Murti. Apakah hal itu tidak membahayakannya? Bertanya anak itu lagi. Tidak.
Tentu tidak, berkata Mahisa Murti. Agaknya anak muda itu tidak percaya, sehingga Mahisa Murti pun kemudian telah bergerak dengan cepat. Menekan beberapa simpul syaraf sehingga terbuka. Sentuhan pada pangkal leher anak itu telah membuat tenaganya terasa menjadi pulih kembali. Ketika terasa bahwa kemampuannya menguasai anggota badannya tumbuh kembali, sehingga menurut pendapatnya kekuatannya telah bangkit lagi, maka anak muda yang agak gemuk itu telah meloncat berdiri. Dengan serta-merta ia telah menyerang Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti telah meloncat menjauh. Kepada anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu Mahisa Murti yang telah mengambil jarak berkata, "Nah kau lihat, bahwa ia tidak apa-apa. Anak iblis, anak yang agak gemuk itu mengumpat. Paman Jagabaya akan membunuhmu." Mahisa Murti tidak menjawab. Namun anak yang marah itu telah menyerangnya lagi. Ayunan tangannya mengarah ke kening Mahisa Murti. "Cukup," bentak anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu. Tetapi anak muda yang gemuk itu tidak menghiraukannya. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dihadapinya. Namun dalam pada itu Mahisa Murti telah bergeser selangkah ke samping. Menangkap tangan anak itu, memilihnya dan sekali lagi dengan cepat tangannya menutup beberapa simpul syaraf di punggungnya. Kemudian menyentuh pangkal leher anak yang gemuk itu. Tetapi dengan cepat Mahisa Murti menangkap anak yang hampir saja jatuh tertelungkup itu. Perlahan-lahan Mahisa Murti meletakkan anak muda itu sambil berkata, "Ia akan beristirahat sampai esok pagi." Anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu akhirnya mengetahui juga kemampuan yang tersimpan di dalam diri Mahisa Murti. Betapa jauh kemampuannya dalam olah kanuragan, namun yang dilakukan oleh Mahisa Murti nampaknya mampu meyakinkannya bahwa hanya orang-orang berilmu sajalah yang dapat berbuat sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti itu. Namun dalam pada itu, beberapa orang telah mengerumuninya. Anak muda yang bertubuh tinggi tegap itulah yang kemudian berkata, "Ia masih ingin beristirahat setelah tubuhnya dipijit. Nampaknya pijitan itu membuatnya kehilangan gairah untuk meronda bersama kita. Tolong aku," anak muda yang gemuk itu berteriak. "Tangkap anak itu. Ia mempunyai ilmu sihir. Tentu ilmu iblis. Aku telah dibuatnya lumpuh lagi." Beberapa orang memang termangu-mangu. Namun anak muda yang bertubuh tinggi tegap itulah yang kemudian mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa anak-anak muda yang bermalam di Banjar itu ternyata bukan orang kebanyakan. Bukan pengembara sebagaimana mereka kenal. Namun Mahisa Murti berkata, "Kami adalah pengembara sebagaimana kebanyakan pengembara. Jika aku memperlakukan itu demikian semata-mata ia tidak terbiasa berbuat kasar." Anak-anak muda yang ada di Banjar itu mengangguk-angguk. Namun sebagian besar dari mereka justru merasa senang melihat anak yang gemuk itu terbaring diam, meskipun mulutnya mengumpat-umpat. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Tempatkan anak itu di amben di ruang dalam. Agaknya akan lebih baik baginya daripada berbaring di situ." Beberapa orang anak muda telah mengangkatnya beramai-ramai dan meletakkannya di amben yang besar. Ketika anak muda yang gemuk itu berteriak-teriak, beberapa orang anak muda yang memiliki keberanian telah mentertawakannya. Bahkan anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu menepuk pundaknya sambil berkata, "Tenanglah. Menurut pengembara itu, kau memang perlu beristirahat dan tidak lagi berbuat kasar. Dengan demikian, maka kau tidak akan mengalami kesulitan yang lebih berat. Untunglah bahwa kali ini kau bertemu dengan pengembara yang baik. Yang meskipun dapat berbuat jauh lebih buruk bagimu, tetapi ia tidak melakukannya." Namun dalam pada itu, di samping anak-anak muda yang justru merasa bergembira melihat kawannya yang gemuk dan sombong itu mendapat sedikit pelajaran, ada juga di antara mereka yang berbuat sebaliknya. Mereka yang setiap kali mendapat keuntungan dari anak muda yang gemuk itu, telah meninggalkan halaman Banjar dan pergi ke rumah Ki Jagabaya. Sebenarnya lah bahwa Ki Jagabaya menjadi marah atas perlakuan para pengembara yang telah mendapat tempat di Banjar, namun yang justru telah membuat kemanakannya menjadi bahan tertawaan. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa Ki Jagabaya telah pergi pula ke Banjar itu. Beberapa orang anak muda dan orang-orang yang ada di Banjar memang terkejut melihat tiba-tiba saja Ki Jagabaya telah datang ke Banjar. Beberapa orang memang menjadi ketakutan. Tetapi beberapa orang anak muda telah menyongsongnya tanpa ragu-ragu. "Apa yang terjadi dengan kemanakanku itu?" bertanya Ki Jagabaya.
Anak yang bertubuh tinggi besar itulah yang mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pengembara itu. Di mana mereka sekarang? Bertanya Ki Jagabaya. Mereka kami tempatkan di bilik belakang, jawab anak muda itu. Mereka harus tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat sesuka hatinya di sini, geram Ki Jagabaya. Tetapi salah kemanakan Ki Jagabaya sendiri, jawab anak muda yang bertubuh tinggi besar itu. Ki Jagabaya justru menjadi bingung menanggapi sikap anak muda itu. Tidak seorang pun yang berani membantahnya. Juga anak muda itu biasanya tidak berbuat seperti itu, meskipun ia memang sering menyampaikan pendapatnya lebih terbuka dari anak-anak yang lain. Selagi Ki Jagabaya termangu-mangu, maka anak muda itu berkata, sebaiknya Ki Jagabaya melihat dan berbicara dengan kemanakan Ki Bekel itu. Ki Jagabaya memang ragu-ragu. Tetapi ia pun telah mendekati kemanakannya. Beberapa saat ia berbicara. Kemanakannya memang minta pamannya itu bertindak. Namun anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu berkata, sebaiknya Ki Jagabaya tidak berbuat apa-apa terhadapnya. Bukan maksudku untuk merendahkan kemampuan Ki Jagabaya. Tetapi aku justru menjaga harga diri Ki Jagabaya. Ki Jagabaya adalah orang yang disegani di sini. Tetapi jika Ki Jagabaya mengalami peristiwa seperti kemanakan Ki Jagabaya itu, bukankah wibawa Ki Jagabaya akan berkurang? Tidak. Paman tentu akan dapat membunuhnya, geram anak yang gemuk itu. Aku tidak yakin, sahut anak yang bertubuh tinggi tegap itu. Lalu katanya selanjutnya. Coba, apakah kau sadari, apa yang telah terjadi atas dirimu? Begitu cepat dan seakan-akan pengembara itu sama sekali tidak merasa perlu untuk mengerahkan tenaganya. Tetapi paman adalah Jagabaya di sini, anak muda itu justru membentak. Kau adalah kemanakan Ki Jagabaya. Seharusnya kau ikut menjaga wibawanya. Bukan karena kau sekedar memikirkan kepentinganmu sendiri, kau tidak mau melindungi nama baik pamanmu, geram anak yang bertubuh tinggi tegap itu. Namun agaknya Ki Jagabaya sendirilah yang menyadari bahwa anak muda yang menyebut dirinya pengembara itu tentu orang pilihan. Ia melihat keadaan kemanakannya. Sebagaimana dikatakannya, maka sentuhan-sentuhan pada punggungnya dan pangkal lehernya telah membuatnya tidak dapat bergerak. Hampir mutlak, meskipun ia masih juga dapat berbicara, sedikit menggeleng, mengangguk dan mengejapkan matanya. Meskipun demikian Ki Jagabaya masih minta anak-anak muda itu menemuinya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang datang menemui Ki Jagabaya. Keduanya sudah menjadi berdebaran. Rasa-rasanya mereka sudah terlalu banyak melakukan kekerasan, sehingga jika tidak terpaksa sekali, keduanya merasa segan melakukannya. Namun sudah barang tentu keduanya tidak akan mau diperlakukan tidak adil. Tetapi ternyata bahwa Ki Jagabaya justru minta maaf kepada mereka. Atas nama kemanakannya itu, maka ia minta kedua anak muda itu melupakannya saja peristiwa itu. Jika anak-anak muda berkenan, aku mohon kalian membebaskan kemanakanku itu, berkata Ki Jagabaya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun keduanya melihat kesungguhan pada sikap Ki Jagabaya. Karena itu, maka keduanya pun tidak berkeberatan. Beberapa orang menjadi iba melihat nasib anak-anak muda itu. Tetapi yang lain menjadi gelisah setelah mereka melihat kenyataan, bahwa menghadapi sekelompok prajurit dalam jumlah yang jauh lebih besar, anak-anak muda itu sama sekali tidak terdesak. Bahkan mereka masih sempat melindungi adik mereka yang paling kecil. Apalagi setelah orang-orang padukuhan mendengar pembicaraan orang-orang itu, serta pengakuan anak-anak muda itu bahwa mereka juga prajurit Kediri. Justru bagian Sandi. Seorang di antara mereka berkata, jadi mereka justru prajurit Sandi? Kita sudah terlanjur memperlakukan mereka dengan kasar. Justru karena mereka prajurit Sandi itulah maka mereka sama sekali tidak melawan. Padahal, seandainya mereka melawan sebagaimana mereka melawan para prajurit itu, maka kita sepadukuhan akan dapat dibunuhnya, berkata yang lain. Orang-orang yang mendengar kata-katanya itu mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah pertempuran itu selesai. Namun agaknya semakin lama orang-orang padukuhan itu menjadi semakin yakin bahwa anak-anak muda itu akan memenangkan pertempuran itu, meskipun mereka hanya bertiga. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin garang. Pedang Mahisa Semu pun berputaran semakin cepat.
Ilmunya yang mulai mapan, ditempa oleh pengalamannya, telah membuatnya menjadi seorang yang memiliki kemampuan bermain pedang cukup tinggi. Dalam pada itu, maka ternyata beberapa saat kemudian, para prajurit Kediri itu menjadi semakin gelisah. Hampir semua orang telah mengalami bersentuhan dengan tangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang bagaikan bara itu. Hampir semua orang telah mengalami luka bakar, sehingga mereka tidak dapat bertempur dengan sepenuh tenaga dan kemampuan. Bahkan beberapa di antara mereka telah mengalami luka karena ujung senjata Mahisa Semu. Namun pemimpin sekelompok prajurit yang telah memerintahkan menangkap dan bahkan membunuh anak-anak muda itu masih berusaha untuk melakukannya. Ia sendiri telah turun ke arena. Ia memang memiliki kemampuan bermain pedang. Namun menghadapi Mahisa Murti, maka ia memang tidak banyak dapat berbuat. Betapa ia menunjukkan kemampuannya, maka rasa-rasanya ia tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Beberapa kali ia mencoba, namun akhirnya justru dadanya lah yang telah disentuh tangan Mahisa Murti. Ternyata pemimpin sekelompok prajurit Kediri itu tidak dapat mempertahankan sikapnya. Ia harus mengakui kenyataan yang terjadi. Apapun yang hendak dilakukannya atas ketiga anak muda itu, namun pada akhirnya semua akan gagal. Karena itu, maka selagi orang-orangnya masih utuh, meskipun hampir semuanya telah mengalami luka-luka, maka pemimpin sekelompok prajurit itu telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk menarik diri dari arena. Dengan serempak, maka para prajurit itu telah bergeser untuk menarik diri. Dengan mengacungkan senjata mereka, maka mereka berdiri merapat sambil bergeser surut. Mahisa Murti memberi isyarat kepada saudara-saudaranya untuk tidak memburu mereka. Dibiarkannya saja para prajurit itu pergi. Sepeninggal para prajurit itu, maka orang-orang padukuhan itulah yang menjadi berdebar-debar. Mereka masih melihat nyala kemarahan pada sikap dan langkah anak-anak muda itu. Jika kemarahan itu ditumpahkan kepada mereka, maka mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa, sementara sekelompok prajurit pun tidak mampu melawan mereka bertiga. Dengan tegang orang-orang padukuhan itu berdiri termangu-mangu. Sementara itu Mahisa Murti berbisik kepada Mahisa Semu. Cari pedangmu. Mahisa Semulah yang kemudian berdiri di paling depan menghadap kepada orang-orang padukuhan yang menjadi gemetar. Namun yang dikatakan oleh Mahisa Semu kemudian adalah, "Di mana pedangku? Kalian telah merampasnya. Jika tidak seorang pun yang mengaku dan mengembalikan pedangku, maka aku akan mencarinya. Tetapi caraku adalah cara yang sangat kasar, karena kalian telah menghina kami." Orang-orang padukuhan itu memang menjadi ketakutan. Tetapi orang yang telah merampas senjata ketiga orang anak muda itu menjadi semakin ketakutan. "Apakah tidak ada di antara kalian yang mengaku?" bertanya Mahisa Semu. Tidak ada seorang pun yang menjawab. "Baiklah," berkata Mahisa Semu. "Jika memang tidak ada seorang pun yang mau mengaku mengambil senjata itu, maka aku akan memaksa kalian berbicara menurut caraku." Orang-orang padukuhan itu menjadi tegang. Sementara itu Mahisa Semu berkata lebih lanjut, "Aku akan mengambil seorang di antara kalian. Jika ternyata tidak ada yang mengaku mengambil senjataku, maka orang itu akan aku bunuh. Kemudian aku akan mengambil orang kedua dan aku perlukan seperti orang pertama. Sampai habis sekalipun akan aku lakukan sebelum ada yang mengaku menyimpan senjata kami. Bahkan kemudian akan aku lakukan pula atas perempuan dan anak-anak." Suara Mahisa Semu itu bagaikan suara guntur yang menggelegar di setiap telinga. Semua orang menjadi pucat. Apalagi yang kebetulan berdiri di paling depan. Bahkan Mahisa Semu itu pun berkata, "Jangan mencoba ada yang melarikan diri. Mereka akan mati lebih dahulu dari yang lain." Suasana menjadi sangat tegang. Semua orang terdiam. Ujung jari kaki pun bahkan tidak ada yang bergerak. Namun orang yang telah merampas senjata Mahisa Semu itu akhirnya harus mengambil keputusan. Betapa ia menjadi ketakutan, tetapi sudah tentu ia tidak dapat melihat orang-orang padukuhannya seorang demi seorang mati terbunuh oleh anak-anak muda itu. Karena itu, dengan tubuh gemetar ia pun berkata, "Anak muda, jangan lakukan itu." Mahisa Semu mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia bertanya, "Kenapa?" "Akulah yang membawa salah satu di antara senjata kalian," jawab orang itu. "Kemarilah," minta Mahisa Semu. Orang itu dengan kaki bergetar berjalan selangkah demi selangkah mendekati Mahisa Semu. Bahkan seakan-akan ia tidak akan pernah sampai kepada anak muda itu.
Tetapi akhirnya dengan memaksa diri ia berhasil berdiri di hadapan Mahisa Semu. Wajahnya yang pucat dan kakinya yang gemetar menunjukkan betapa ia merasa ketakutan. Mahisa Semu pun kemudian menerima senjatanya. Ia langsung dapat mengenalinya bahwa senjata itu adalah senjatanya. Karena itu, maka sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Akhirnya senjata itu kembali kepadaku," namun tiba-tiba saja ia bertanya, "Kenapa kau ambil senjataku, hei?" Orang itu tidak segera menjawab. Ketika Mahisa Semu membentak, orang itu terdorong beberapa langkah surut karena terkejut dan ketakutan. Akhirnya Mahisa Semu sendiri yang memberikan jawaban. "Kau kira kami benar-benar perampok, hei?" "Kami tidak tahu anak-anak muda," suara orang itu gemetar. Mahisa Semu memandangi orang itu beberapa saat. Namun yang dikatakan kemudian mengejutkan orang itu. "Sudahlah. Pergilah." Tetapi senjata kedua orang saudaraku belum kembali. Orang itu tidak percaya kepada telinganya, bahwa ia begitu saja diminta untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi Mahisa Semu telah membentaknya. "Cepat pergi. Atau kau ingin aku mengambil sikap lain?" Dengan tergesa-gesa orang itu pun kemudian telah melangkah meninggalkan Mahisa Semu. Melihat hal itu, maka orang yang telah menyembunyikan senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak lagi merasa takut untuk mengembalikannya. Apalagi nampaknya senjata itu bukan senjata khusus seperti milik anak muda yang satu itu. Karena itu, maka mereka pun telah menyerahkan senjata-senjata itu pula. Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun menyadari bahwa prajurit-prajurit itu tentu tidak akan puas dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan demikian maka mereka telah menduga bahwa akan datang pasukan segelar sepapan untuk menangkap mereka bertiga. Bukan saja jumlahnya yang akan berlipat ganda, tetapi juga kemampuan orang-orangnya. Senapati yang akan memimpin pasukan itu tentu orang pilihan. Karena itu, maka mereka tidak akan dapat tinggal terlalu lama di satu tempat. Mereka harus segera meninggalkan padukuhan itu untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk lagi. Beberapa orang padukuhan itu telah memberanikan diri untuk minta maaf kepada anak-anak muda itu. Bahkan mereka mengucapkan terima kasih bahwa anak-anak muda itu tidak mendendam mereka. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencelakakan mereka. "Sudahlah," berkata Mahisa Murti. "Kami tahu bahwa bukan karena sikap kalian sendiri. Para prajurit memang telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada kalian. Kami juga tidak berani menentang mereka," berkata salah seorang di antara mereka. "Lupakan saja. Kami harus segera meninggalkan tempat ini. Kalian tentu tahu bahwa para prajurit yang sesat itu tentu tidak mau diketahui tingkah lakunya oleh para pemimpin di Kediri. Karena itu, maka mereka tentu akan menghapuskan saksi dari tindakan mereka. Kami bertiga harus dihapuskan, agar kami tidak membuat laporan tentang mereka," jawab Mahisa Murti. Orang itu mengangguk-angguk. Demikian orang-orang lain yang mendengar jawaban Mahisa Murti. Karena itu, maka mereka pun telah melepas Mahisa Murti meninggalkan padukuhan mereka. Orang-orang dari padukuhan yang lain pun kemudian telah kembali pula ke padukuhan masing-masing. Namun mereka tidak henti-hentinya berbicara tentang ketiga anak muda itu. Mereka akhirnya menjadi tidak jelas, apakah anak-anak muda itu benar-benar petugas sandi dari Singasari atau dari Kediri atau bahkan bukan sama sekali. Siapapun mereka, tetapi mereka bukan pendendam. Mereka sama sekali tidak membalas kita yang telah memperlakukan mereka dengan kasar sebagaimana kita memperlakukan para perampok, desis salah seorang dari mereka. Yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi terasa bulu-bulu tengkuknya meremang jika ia mengingat bahwa anak-anak muda itu akan dapat bertindak lebih jauh lagi. Untunglah bahwa hal itu tidak dilakukannya. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sambil menggandeng Mahisa Amping telah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menjadi semakin berhati-hati. Mereka berusaha untuk tidak terlibat lagi dalam pertempuran melawan para prajurit Kediri meskipun mereka semakin yakin bahwa tentu ada sesuatu yang tidak wajar di balik langkah-langkah yang diambil oleh para prajurit itu. Karena itulah, maka mereka telah menelusuri jalan-jalan yang lebih kecil. Lembah-lembah yang terasing dan jalan-jalan sempit di pinggir hutan. Sekali-sekali mereka memang terpaksa mengikuti jalan lewat padukuhan-padukuhan kecil. Namun agaknya orang-orang padukuhan itu tidak banyak memperhatikan mereka,
sehingga dengan demikian anak-anak muda itu menduga bahwa perintah para prajurit itu tidak menjalar sejauh itu. Di malam hari anak-anak muda itu tetap bermalam di Pategalan atau di Padang Perdu. Mereka tidak mau bermalam di banjar-banjar padukuhan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun anak-anak muda itu tidak pernah bergeser arah. Meskipun sekali-sekali mereka harus menempuh jalan berliku-liku, namun mereka tentu akan kembali ke arah yang seharusnya dengan ancar-ancar yang tidak pernah bergeser dari tempatnya. Namun ketika mereka pagi-pagi menyeberangi sebuah sungai yang dibatasi oleh dinding-dinding lereng yang agak tinggi, maka mereka tidak mengira sama sekali bahwa demikian mereka memanjat tanggul, maka di hadapan mereka berdiri sekelompok prajurit dalam ciri-ciri lengkap, prajurit Kediri. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar. Karena itu, maka mereka memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghadapi sekelompok prajurit itu. Apalagi menurut perhitungan mereka, kelompok itu jumlahnya tidak lebih banyak dari kelompok yang pernah mereka temui di saat mereka ditangkap oleh orang-orang padukuhan. Dalam pada itu, pemimpin prajurit yang berada di belakang tanggul itu pun maju beberapa langkah. Namun agak di luar dugaan bahwa prajurit itu berkata, "Siapakah kalian anak-anak muda?" Mahisa Murti termangu-mangu. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Namun akhirnya Mahisa Murti itu pun menjawab, "Aku Mahisa Murti. Ketiga anak muda itu adalah adikku." Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, "Kalian datang dari mana atau akan pergi kemana?" "Kami adalah pengembara," jawab Mahisa Murti. "Kami sudah melewati daerah yang panjang sekali. Menuruni lembah dan menelusuri lereng-lereng pegunungan." "Apakah tujuan kalian sebenarnya?" bertanya pemimpin prajurit itu. "Sekedar mencari pengalaman," jawab Mahisa Murti. Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia bertanya pula, "Apakah kalian melewati daerah yang luas di dataran seberang sungai itu?" "Ya," jawab Mahisa Murti. "Apakah kalian pernah bertemu dengan kelompok-kelompok prajurit seperti kami?" bertanya orang itu pula. "Ya," jawab Mahisa Murti pula. "Kami bertemu dengan prajurit-prajurit. Bahkan prajurit berkuda yang meronda di daerah yang luas. Tetapi nampaknya mereka tidak menyentuh daerah dekat di seberang sungai ini." Pemimpin prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sayang Kisanak. Kami harus melihat apakah ada yang mencurigakan pada kalian. Apakah kalian bukan bagian dari prajurit-prajurit itu yang sengaja menyusup ke daerah ini?" "Aku tidak mengerti. Apakah kalian menganggap bahwa prajurit-prajurit di dataran itu lain dari kalian?" bertanya Mahisa Murti. Lalu katanya, "Menurut penglihatan kami sama sekali tidak ada bedanya antara kalian dengan para prajurit yang kami temui di seberang. Tetapi tidak di padukuhan-padukuhan terdekat." "Dalam wujud lahiriah memang tidak ada bedanya," jawab pemimpin prajurit itu. "Tetapi kami adalah prajurit Kediri yang berjalan menurut jalur pemerintahan Kediri yang sah. Sementara itu masih saja ada sekelompok prajurit yang mencoba untuk mengambil langkah-langkah yang tidak bijaksana. Setelah beberapa orang pangeran gagal mengambil kebijaksanaan lain daripada kebijaksanaan Sri Baginda, maka kini ada lagi seorang pangeran yang melakukannya." "Pangeran Kediri maksudmu? Melawan pemerintahan Kediri?" bertanya Mahisa Murti. "Aku tidak tahu pasti, siapakah kalian sebenarnya? Jika kalian petugas sandi dari para prajurit yang menentang kebijaksanaan Sri Baginda itu pun tidak apa-apa. Bahkan kau tentu akan mengatakan kepada pangeran itu bahwa langkahnya adalah sesat. Apapun yang akan dilakukan oleh Kediri terhadap Singasari harus dilakukan dalam ikatan yang satu. Kita tidak akan dapat bertindak sendiri-sendiri." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu Mahisa Pukat bertanya, "Pangeran? Siapakah yang telah mengambil kebijaksanaan yang lain itu?" Para prajurit itu termangu-mangu sejenak. Bahkan pemimpinnya pun untuk beberapa saat tidak menjawab. Rasa-rasanya mereka sedang mencerna arti pertanyaan Mahisa Pukat. Dengan demikian maka anak-anak muda itu tentu bukan dari golongan para prajurit yang mempunyai kebijaksanaan terpisah dari kebijaksanaan Kediri. Namun dengan demikian pemimpin prajurit itu berkata, "Sudahlah. Jika kalian adalah pengembara, maka silahkan melanjutkan perjalanan. Kami tidak akan mengganggu kalian."
Tetapi kalian tidak perlu ikut memikirkan persoalan kami. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih Kisanak. Baiklah kami meneruskan perjalanan kami. Silahkan, berkata pemimpin sekelompok prajurit itu. Meskipun demikian, berhati-hatilah. Kadang-kadang kita dapat saja terantuk langit. Apalagi dalam keadaan yang buram seperti sekarang ini. Terima kasih Kisanak. Kami akan berhati-hati, jawab Mahisa Murti. Demikianlah sepeninggal para pengembara itu, maka para prajurit pun telah bergerak pula. Keterangan anak-anak muda itu akan dapat mereka pakai sebagai bahan untuk menyusun pengawasan daerah yang luas di seberang sungai. Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah menyeberangi satu daerah yang sangat berbahaya bagi mereka. Seakan-akan mereka telah terlepas dari satu daerah yang luas yang akan dapat menjerat mereka ke dalam bencana. Meskipun mereka masih berada di wilayah Kediri, tetapi ternyata bahwa mereka telah keluar dari batas satu lingkungan yang seakan-akan telah memisahkan diri dari Kediri. Bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sikap seperti itu bukannya sikap yang pertama kali. Telah beberapa kali terjadi hal seperti itu di Kediri. Mereka sempat menjadi heran bahwa masih saja ada yang mengulangi sikap itu, meskipun menurut pengalaman, orang-orang yang mengambil kebijaksanaan sendiri itu tidak pernah dapat berhasil. Demikianlah, maka keempat orang itu telah melanjutkan perjalanan. Mereka kadang-kadang memang sempat menarik perhatian beberapa orang padukuhan, justru karena di pinggang mereka tergantung senjata. Namun perjalanan mereka memang masih panjang. Mereka masih harus menuruni lembah dan menyusuri lereng-lereng pegunungan, sehingga mereka akan sampai ke padepokan mereka. Tetapi bagaimanapun juga, memang sulit bagi mereka untuk menghindarkan diri sama sekali dari kemungkinan buruk di perjalanan. Apalagi mereka tidak melalui jalan-jalan yang telah mereka kenal. Mereka hanya berjalan menurut arah sesuai dengan ancar-ancar. Namun dalam pada itu, di perjalanan yang panjang, di daerah-daerah yang sepi, Mahisa Semu sempat mengembangkan ilmu yang telah dimilikinya. Ternyata beberapa pengalaman di sepanjang perjalanan itu telah memberikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikembangkannya pada ilmu yang telah disadapnya dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi persoalan pun telah datang lagi ketika dalam perjalanan itu mereka sempat singgah di pasar. Agaknya Mahisa Amping masih saja berbuat sesuka hatinya. Dengan tidak merasa bersalah sama sekali, anak itu telah berteriak-teriak ketika tangannya ditangkap oleh seorang laki-laki yang duduk di samping seorang penjual telur. Kenapa? Bertanya Mahisa Semu. Anak itu anak siapa? Laki-laki itu justru bertanya. Adikku, jawab Mahisa Semu. Jadi kau ajari adikmu yang kecil ini untuk mencuri bentak laki-laki itu. Mencuri apa? Bertanya Mahisa Semu. Mencuri telur. Ia telah mengambil telur yang diperdagangkan oleh istriku, jawab laki-laki itu. Mahisa Semu memandang Mahisa Amping dengan kerut di dahi. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, seorang berwajah seram telah datang sambil mengumpat kasar. Siapa yang telah melempari lutungku dengan telur bertanya laki-laki berwajah seram itu. Bukan kami, dengan tergesa-gesa penjual telur itu menjawab. Anak ini telah mencuri telur kami. Orang berwajah seram itu memandang Mahisa Amping dengan marah. Katanya, ternyata kau yang telah melempari lutungku dengan telur. Kau lihat, lutung itu menjadi marah dan meloncat-loncat. Jika lutung itu lepas, maka kepalamu harus dipakai sebagai gantinya. Mahisa Amping hanya terdiam sambil memandangi orang-orang itu berganti-ganti. Mahisa Semulah yang kemudian berkata, aku minta maaf Kisanak. Anak ini adalah adikku. Aku akan mengganti harga telur yang telah diambilnya. Kau dapat mengganti harga telur itu. Tetapi kau tidak akan dapat mengganti kemarahan lutungku itu. Apalagi jika ia lepas dan berlari ke Pategalan. Tentu sulit sekali untuk menangkapnya kembali, geram orang berwajah seram itu. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, berkata Mahisa Semu. Bukan sekedar minta maaf. Anak itu harus dihajar, berkata orang itu. Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Namun nampaknya orang yang berwajah seram itu tidak dapat diajak berbicara dengan baik. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti telah mengangkat Mahisa Amping dan mendukungnya. Kemudian katanya, marilah, kita tinggalkan tempat ini. Anak ini harus dihajar, berkata orang berwajah seram itu.
Aku akan melakukannya sendiri, berkata Mahisa Murti. Anak ini adalah adikku. Aku memang tidak mengajarinya mencuri. Karena itu ia memang harus dihukum. Tetapi bukan orang lain yang wajib menghukumnya. Tetapi aku sendiri. Tetapi ia bukan sekedar mencuri, jawab orang berwajah seram itu. Tetapi ia telah menyakiti lutungku. Lutung itu akan segera menjadi tenang. Bahkan tentu lebih cepat dari kau sendiri, jawab Mahisa Murti. Gila kau, orang itu semakin marah. Itu harus dihajar, berkata orang itu. Sementara itu Mahisa Murti berkata, gantilah harga telur yang pecah itu. Mahisa Semu memang ingin membayarnya. Karena itu, maka ia pun segera mengambil sekeping uang dan diberikan kepada pemilik telur itu. Tetapi kau tidak dapat membayar harga kemarahan lutungku, berkata orang itu. Lutungmu sudah tenang. Karena itu kau tidak usah marah-marah terus. Kau perlu belajar dari lutungmu itu untuk melupakan peristiwa seperti ini. Kami sudah minta maaf. Atau barangkali kami dapat menebus biaya untuk memandikan lutungmu itu, bertanya Mahisa Pukat. Persetan, geram orang itu. Jangan menghina aku. Aku adalah orang yang paling terpandang di sini. Sekali lagi kami minta maaf, berkata Mahisa Semu. Tunggu. Aku harus memperlihatkan lutung itu kepadamu. Lutung yang telah menjadi kotor karena pokal anak gila itu, berkata orang berwajah seram itu. Tanpa menunggu jawaban, orang itu pun telah pergi ke tempat sepasang lutungnya diikat. Namun dalam pada itu, penjual telur itu berkata, larilah. Kedua ekor lutung itu adalah binatang yang sangat buas. Orang itu mempergunakan kedua ekor lutung itu untuk memeras orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan lutung itu. Bahkan lutung itu mampu membunuh dua orang bersenjata. Dua orang yang bertubuh tinggi kekar dan berwajah garang. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping memang termangu-mangu sejenak. Sebenarnya lah dengan mendukung Mahisa Amping, Mahisa Murti ingin membawanya pergi. Namun peringatan itu telah mendesaknya untuk bertindak lebih cepat. Karena itu, sebelum orang itu sempat melepaskan lutungnya, maka Mahisa Murti telah memberi isyarat untuk meninggalkan tempat itu. Namun agaknya mereka terlambat. Demikian mereka berada di depan pasar, maka dua ekor lutung yang tiba-tiba menjadi buas telah menghadang mereka. Pasar itu memang menjadi bubar. Orang-orang pasar itu telah mengenal betapa buasnya dua ekor lutung yang ukurannya memang terlalu besar bagi lutung kebanyakan. Warnanya yang hitam kelam, serta ekornya yang panjang memberikan kesan yang terlalu garang. Kau akan lari kemana? Bertanya orang berwajah seram itu. Kami tidak ingin memperpanjang masalah ini, berkata Mahisa Murti. Kami ingin pergi saja dari tempat ini. Tidak. Kau harus memberikan satu tebusan atas kelancangan adikmu itu, berkata orang itu. Tebusan apa? Bertanya Mahisa Murti. Seharga adikmu itu, jawab orang itu. Bagaimana kita dapat menilai harga seseorang? Bertanya Mahisa Murti. Kau bayar seharga timang emas. Tidak usah tretes berlian, berkata orang itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Kau pergunakan peristiwa ini sebagai alasan untuk memeras? Apapun yang kau katakan. Jika kau tidak mau memenuhinya maka kau lihat, kedua ekor lutungku ini menjadi buas, berkata orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Kedua ekor lutung itu memang nampak buas sekali. Bahkan Mahisa Amping pun ternyata telah menjadi ketakutan. Kalian tidak akan dapat melarikan diri, berkata orang itu. Kisanak, berkata Mahisa Pukat. Suruhlah kedua ekor lutungmu itu pergi. Aku akan memberimu beberapa keping uang. Tetapi sudah barang tentu tidak seharga timang emas sebagaimana kau katakan. Aku tidak mau mendengar kau menawar lagi. Serahkan uang itu, atau aku perintahkan lutungku untuk mengoyak dagingmu, geram orang itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, kau tidak dapat menakut-nakuti aku. Kau dapat menakut-nakuti adikku. Tetapi tentu tidak menakut-nakuti kami yang tua-tua ini. Karena itu, pergilah sebelum kau menyesal. Kami memang tidak segan-segan membunuh lutungmu, karena tentu lebih baik membunuh lutungmu daripada membunuhmu. Jawaban Mahisa Pukat itu memang sangat mengejutkan orang itu.
Justru untuk sesaat ia terdiam. Namun kemudian orang itu berkata lantang. Tidak seorang pun yang pernah berkata demikian kepadaku. Karena itu, maka jangan menyesal. Lutungku akan mengoyak mulutmu. Kisanak, berkata Mahisa Pukat. Meskipun hanya seekor lutung, tetapi sebaiknya kau mencegahnya agar lutungmu tidak harus mati karena ketamakanmu. Tetapi orang itu memotong. Tutup mulutmu. Ternyata kau adalah orang asing yang sombong. Tetapi kau harus menebus kesombonganmu dengan nyawamu. Lutungku akan sanggup membunuhmu berempat. Bahkan seekor saja dari keduanya. Jangan mengigau, jawab Mahisa Pukat. Betapapun kau banggakan lutung-lutungmu, tetapi keduanya tidak akan mungkin mengimbangi kemampuan seseorang. Kami dapat mempergunakan senjata kami. Sedang lutung-lutungmu tidak. Cukup, teriak orang itu. Aku tidak hanya sekedar ingin berbicara, mengancam dan katamu memeras. Tetapi aku akan membuktikan bahwa kau harus melakukannya. Atau mati di sini. Tidak akan ada orang yang menuntut kematian kalian karena tidak seorang pun yang mengenal kalian. Seandainya aku ingin memenuhi permintaanmu itu, aku tidak mempunyai uang, jawab Mahisa Pukat. Persetan, geram orang itu. Semuanya telah terlambat. Seandainya kau bayar dengan apapun juga, sebanyak berapapun juga, aku tidak akan menarik pendirianku untuk membunuhmu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, jika itu yang kau kehendaki, maka biarlah aku memenuhinya. Aku akan membunuh kedua lutungmu yang sering kau pergunakan untuk menakut-nakuti orang dan kemudian memerasnya. Meskipun sebenarnya aku merasa iba untuk melakukannya. Kedua ekor lutung itu sama sekali tidak bersalah. Namun Mahisa Pukat tidak dapat berbicara lebih banyak. Tiba-tiba lutung yang nampak buas itu menjadi semakin buas. Mahisa Amping yang didukung oleh Mahisa Murti memang menjadi ketakutan. Tetapi Mahisa Murti melihat bahwa kedua ekor binatang itu memang cukup berbahaya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah menyerahkan Mahisa Amping kepada Mahisa Semu sambil berkata, jika lutung itu mulai menyerang, tarik pedangmu. Mungkin kau harus melindungi anak ini dan bahkan dirimu sendiri dengan pedang. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Sebenarnya ia pun sama sekali tidak gentar menghadapi lutung yang buas itu. Tetapi ia percaya bahwa Mahisa Murti memiliki pengamatan yang lebih tajam dari pengamatannya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah bersiap menghadapi lawan yang aneh. Mereka tidak berhadapan dengan dua orang perwira prajurit Kediri atau berhadapan dengan dua orang perampok atau pemimpin perampok yang berilmu sangat tinggi, tetapi mereka berhadapan dengan dua ekor lutung. Namun demikian, Mahisa Murti sempat berkata kepada Mahisa Semu, amati gerak-gerik lutung itu. Dalam rangka memahami gerak naluriah binatang dalam mempertahankan hidupnya, kau akan menemukan unsur-unsur yang akan berarti untuk melengkapi unsur-unsur gerak yang telah kau pelajari. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Ternyata yang akan terjadi itu ada gunanya juga. Bukan sekedar satu permainan yang lain dari yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sejenak kemudian, maka orang berwajah seram itu telah memberikan isyarat kepada kedua ekor lutungnya itu untuk meloncat menyerang. Sebenarnya lah, dengan teriakan nyaring kedua ekor lutung itu telah menyerang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Keduanya seolah-olah mengetahui bahwa mereka masing-masing harus menghadapi seorang di antara kedua orang lawan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak segera mempergunakan senjatanya. Mereka tertarik kepada gerak tangan, kuku, ekor dan bahkan leher lutung itu. Mulutnya yang menganga dan taring-taringnya yang tajam. Sementara itu, teriakan-teriakan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti-hentinya. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempergunakan ilmunya yang tidak segera dapat dilihat oleh orang lain. Sentuhan tangannya telah menjadi sepanas bara. Tetapi keduanya memang tidak segera ingin mengusir kedua ekor lutung itu. Jarang sekali mereka mempunyai kesempatan untuk melihat bagaimana dua ekor binatang yang termasuk tataran yang tinggi itu berkelahi. Ternyata banyak hal yang menarik bagi anak-anak muda itu. Banyak sekali gerakan yang tidak terduga telah mengejutkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Hanya karena kemampuan mereka yang sangat tinggi sajalah maka mereka mampu menghindari serangan-serangan yang cepat itu. Namun ternyata kedua ekor lutung yang tidak tahu paugeran perang itu bergerak sekehendak mereka saja. Kasar,
liar dan akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang harus selalu berloncatan menghindari itu menjadi jemu juga. Karena itulah, maka keduanya mulai menyentuh tubuh lutung itu. Sentuhan tangan mereka yang telah menjadi panas bagaikan bara api, sehingga dengan demikian lutung-lutung itu menjadi sangat terkejut. Kedua ekor lutung itu tidak pernah merasakan sentuhan seseorang demikian panasnya, sehingga dengan serta-merta kedua ekor lutung itu telah berloncatan menjauh. Orang berwajah seram itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia pun tidak segera melihat luka bakar lengan lutungnya yang berbulu lebat dan hitam legam itu. Karena itu, maka orang itu pun telah membentak dengan keras sebagai isyarat bahwa kedua ekor lutungnya itu harus menyelesaikan kedua orang lawannya. Kedua ekor lutung yang tidak memiliki penalaran itu pun dengan tangkapan naluriah telah meloncat dengan garangnya. Ditambah dengan perasaan sakit pada tubuhnya oleh sentuhan sepanas bara api. Lutung yang marah itu pun kemudian telah menyerang semakin garang, liar dan buas. Namun dengan demikian, maka lebih banyak yang dapat diamati bukan saja oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tetapi juga oleh Mahisa Semu. Semakin liar kedua ekor lutung itu, gerak-gerak naluriahnya rasa-rasanya menjadi semakin kaya. Kecepatan geraknya pun bagaikan menjadi semakin meningkat pula di samping teriakan-teriakannya yang memekakkan telinga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru semakin tertarik. Tetapi kedua ekor binatang itu memang menjadi semakin berbahaya. Ternyata kekuatannya pun sangat besar dan serangannya pun tidak terduga-duga. Yang lebih dahulu mengusir lutung itu adalah Mahisa Pukat. Ia memang telah menjadi jemu melihat lawannya yang kasar itu, sementara baginya agak terasa aneh, bahwa ia harus berkelahi melawan seekor binatang. Namun demikian, ternyata ada juga keuntungannya bahwa ia dapat mempelajari beberapa hal tentang gerak-gerik lutung yang marah itu. Karena itulah, maka sekali lagi Mahisa Pukat telah menyentuh lutung itu dengan tangannya yang membara. Lutung itu berteriak kesakitan. Tetapi naluriahnya telah mendorongnya lagi untuk menyerang Mahisa Pukat. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja tubuhnya terasa tersentuh bara. Namun 2-3 kali hal itu terjadi, sehingga akhirnya lutung itu pun menjadi semakin buas. Tanpa menghiraukan kekuatan lawan yang membuatnya kesakitan, maka lutung itu telah meloncat menerkam Mahisa Pukat. Mahisa Pukat memang agak terkejut. Satu hal yang tidak akan dilakukan oleh seseorang betapapun bodohnya. Karena itu, maka Mahisa Pukat harus menahan lutung yang menerkamnya itu. Sekilas nampak mulut lutung yang menganga dengan taringnya yang panjang dan tajam. Memang tidak ada pilihan lain. Demikian lutung itu menerkamnya, maka Mahisa Murti pun langsung menangkap lehernya dan menahannya agar gigi-gigi yang tajam itu tidak terhunjam di tubuhnya. Tetapi yang terjadi adalah nasib yang sangat buruk bagi lutung itu. Tangan Mahisa Pukat bukan saja terlalu kuat mencekik leher lutung itu, tetapi tangannya adalah sepanas bara. Karena itu, teriakan-teriakan yang keras dari lutung itu perlahan-lahan telah berhenti, sehingga akhirnya lutung itu sama sekali tidak berdaya lagi. Ketika Mahisa Pukat melepaskan lutung itu, maka lutung itu pun telah jatuh terkulai di tanah. Mati. Orang berwajah seram itu berteriak marah. Ia melihat seekor binatang kesayangannya yang telah beberapa lama dipergunakannya untuk memeras orang-orang yang datang ke pasar itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti masih belum membunuh lawannya. Ternyata gerak-gerik lutung yang kesakitan itu menjadi semakin menarik. Bahkan Mahisa Murti masih berkata, "Seekor lutungmu sudah mati. Kau harus menarik yang seekor lagi, karena jika tidak, maka lutungmu ini pun akan mati juga." "Persetan," geram itu. "Akulah yang akan membunuh kalian." Ternyata orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja orang itu telah menyerang Mahisa Pukat sambil berteriak, "Kau sudah membunuh binatangku. Kau pun harus mati karenanya." Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Dia matinya lawannya yang nampak garang itu. Namun setelah menjajaki sejenak, maka orang itu bukan orang yang harus diperhitungkan. Karena itu, maka Mahisa Pukat tidak merasa perlu mempergunakan ilmunya untuk menundukkannya. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun menjadi jemu melayani lutung yang garang itu. Ketika lutung itu kemudian meloncat menerkamnya, maka Mahisa Murti tidak mempergunakan cara sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat. Namun Mahisa Murti telah mempergunakan ilmunya yang lain. Dengan kekuatan yang sangat besar, maka Mahisa Murti membentur serangan lutung itu tepat pada dahinya,
sehingga lutung itu langsung terlempar dan jatuh di tanah. Mati. Orang yang menyerang Mahisapukat itu menjadi semakin marah. 2 ekor lutungnya sudah mati. Namun ternyata bahwa ia memang bukan lawan Mahisapukat. Dengan tanpa mengalami kesulitan apapun juga, Mahisapukat telah membuat lawannya yang berwajah seram itu tidak berdaya. Tanpa mempergunakan ilmunya, maka dengan pukulan wajar, orang itu sudah tidak mampu menahannya. Beberapa kali orang itu terjatuh. Demikian ia berusaha untuk bangkit, maka sekali lagi ia jatuh tersungkur. Sehingga akhirnya, ia tidak lagi mampu untuk berbuat sesuatu. Mahisapukat yang kemudian berdiri di sisinya bertanya, "Bagaimana? Sudah puas?" Karena orang itu tidak segera menjawab, maka Mahisapukat telah memegangi lengannya sambil menariknya bangkit. "Ayo berdiri," bentak Mahisapukat. "Ampun, ampun," orang itu memohon. "Ayo bangkit. Jika kau tidak mau berdiri, kau akan aku bunuh seperti lutung-lutungmu itu," bentak Mahisapukat. Demikian takutnya orang berwajah seram itu sehingga akhirnya justru ia berhasil bangkit berdiri, meskipun tertatih-tatih ia berusaha mempertahankan keseimbangan agar mereka tetap dapat berdiri tegak. "Nah," berkata Mahisapukat, "apa maumu sekarang setelah kedua ekor lutungmu terbunuh?" "Aku minta ampun," orang itu memang benar-benar ketakutan seperti Mahisa Amping melihat kedua ekor lutung itu. Namun yang kemudian telah berani turun dari dukungan Mahisa Semu dan bahkan melihat-lihat tubuh lutung yang sudah terbunuh itu. "Kau bertanggung jawab atas kematian kedua ekor lutungmu itu," berkata Mahisapukat. "Sebenarnya kau memiliki sesuatu yang sangat berharga. Kedua ekor lutung itu telah berhasil kau tuntun untuk satu maksud tertentu. Sayang, keduanya telah kau ajari melakukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang lain." Orang itu tidak menjawab. Namun sekali-kali dipandanginya tubuh kedua ekor lutung yang mati itu. "Lihat tubuh kedua ekor lutungmu yang mati karena ketamakanmu itu. Namun agaknya kedua ekor lutung itu memang binatang yang sangat berbahaya. Keduanya tentu sudah pernah melukai, bahkan membunuh orang. Tetapi sudah tentu atas tanggung jawabmu karena kedua ekor binatang itu tidak akan berbuat demikian tanpa ada orang yang mengenalkannya," berkata Mahisamurti. Orang itu sama sekali tidak menjawab. Hal itu memang pernah terjadi. Namun ketika kedua ekor lutungnya membunuh orang yang menolak membayar uang yang dimintanya, maka ia masih dapat mencuci tangan. Ia masih dapat berdalih bahwa kedua orang itu telah mengganggu lutungnya yang garang. "Nah," berkata Mahisamurti, "sekarang apa maumu?" "Aku mohon ampun," desis orang itu. "Lihat orang-orang yang berkerumun sekarang ini," berkata Mahisamurti. "Tanpa kedua ekor lutungmu, apakah kau mampu melawan mereka?" "Tidak, tidak," orang itu menjadi semakin ketakutan. "Aku mohon ampun," desis orang itu. Orang-orang yang semula bercerai-berai ketika mereka melihat kedua ekor lutung itu dilepas, telah bergerak kembali mengelilingi arena ketika mereka melihat kedua ekor lutung itu telah mati. Dengan wajah yang penuh kebencian orang-orang itu memandangi pemilik lutung yang telah menjadi ketakutan itu. "Apakah kau masih akan memeras mereka?" bertanya Mahisapukat. "Tidak, tidak," jawab orang itu. "Baiklah," berkata Mahisapukat. "Kali ini kau masih mendapat kesempatan untuk terlepas dari tangan orang-orang sepasar. Tetapi lain kali, kami tidak akan melepaskanmu. Kau akan aku lemparkan kepada orang-orang sepasar yang mendendammu. Yang pernah kau takut-takuti dengan kedua ekor lutungmu. Aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi," berkata orang itu. "Yang penting bukan janjimu. Tetapi apa benar kau berbuat sebagaimana kau katakan?" jawab Mahisamurti. "Kau boleh melihat kelak," jawab orang itu dengan suara bergetar. Mahisamurti mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Sekarang lihat lutungmu itu." Orang itu memang ragu-ragu. Namun sebenarnya lah ia ingin tahu apa yang telah terjadi dengan lutungnya itu. Ketika orang itu berjongkok di sebelah lutungnya yang telah mati, ia terkejut. Ia melihat luka-luka bakar di tubuh lutungnya. Apalagi seekor di antaranya lehernya bagaikan telah dijerat dengan bara api. Namun dengan demikian orang itu menyadari bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang berilmu tinggi. Ia pun merasa beruntung sekali bahwa orang-orang itu tidak membunuhnya sekali sebagaimana mereka membunuh lutungnya.
Tetapi ketika anak-anak muda itu minta diri, maka orang itu menjadi ketakutan lagi. Orang-orang sepasar rasa-rasanya telah memandanginya dengan sorot mata penuh dendam, sehingga karena itu, maka ia pun berkata, "Tolong Kisanak, bawa aku pergi dari tempat ini." Anak-anak muda itu mengerti bahwa orang berwajah seram itu tidak berani menghadapi orang-orang yang memang sangat membencinya. Meskipun orang-orang itu tidak berniat berbuat sesuatu, tetapi orang itu telah menjadi ketakutan. Karena itu, maka anak-anak muda itu tidak berkeberatan untuk membawa orang itu pergi. Meskipun ia harus memanggul kedua ekor lutungnya dengan agak terlalu berat. Ternyata peristiwa itu telah menimbulkan kesan tersendiri bagi anak-anak muda itu. Mereka menjadi tertarik kepada sifat dan sikap binatang yang sedang berkelahi. Ketika mereka meninggalkan pasar itu, di perjalanan beberapa lama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berbincang tentang tingkah laku kedua ekor lutung yang terpaksa telah mereka bunuh. Bahkan kemudian bersama Mahisa Semu mereka mencari tempat yang sepi. Tempat yang tidak banyak dikunjungi orang, di lereng sebuah gumuk kecil berbatu-batu padas. Selagi masih segar dalam ingatan kita, berkata Mahisa Murti. Demikianlah mereka bertiga telah menirukan beberapa gerakan dari kedua ekor lutung yang marah itu. Pada beberapa bagian ternyata gerakan-gerakan itu dapat melengkapi unsur-unsur gerak anak-anak muda itu. Justru mereka yakin bahwa dengan mengamati gerak berbagai macam binatang mereka akan menemukan kekayaan bagi unsur-unsur gerak mereka. Satu hal yang sangat menarik, berkata Mahisa Murti. Kenapa selama ini kita tidak pernah melihat kemungkinan itu? Bukan saja dari seekor lutung, tetapi seekor harimau, seekor serigala dan bahkan bagaimana binatang-binatang kecil mampu menyelamatkan diri dari kuku-kuku binatang yang jauh lebih kuat dan lebih besar. Kecepatan berlari di samping kecerdikan menentukan arah. Nampaknya burung pun menjadi menarik untuk diamati, berkata Mahisa Pukat. Pertempuran di antara burung-burung buas tentu banyak memberikan kemungkinan untuk memperkaya unsur-unsur gerak yang sudah kita miliki. Apakah kita dapat memilih jalan hutan? Bertanya Mahisa Semu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Di hutan mereka dapat melihat berbagai macam binatang. Mungkin mereka akan dapat melihat banyak hal tentang binatang-binatang itu. Juga tentang gerakan-gerakan mereka. Tetapi sudah tentu kita tidak akan menggigit sebagaimana seekor lutung, berkata Mahisa Semu sambil tertawa. Yang lain pun tertawa pula. Bahkan Mahisa Amping juga tertawa. Kenapa kau tertawa? Bertanya Mahisa Semu kepada anak itu. Anak itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, tanpa meninggalkan arah perjalanan mereka, maka mereka memang berusaha untuk melalui hutan yang masih cukup lebat. Mereka agaknya benar-benar tertarik kepada gerak-gerik berbagai macam binatang yang mereka harapkan akan dapat mereka pergunakan sebagai bahan untuk memperkaya unsur-unsur gerak mereka. Perjalanan mereka menelusuri hutan memang kurang menarik, karena jalan menjadi sempit, licin dan kadang-kadang terlalu sulit untuk dilalui. Namun sebagaimana mereka harapkan, maka mereka benar-benar mendapat kesempatan untuk melihat berbagai binatang yang berkelahi. Untuk mendapat kesempatan yang lebih baik, maka mereka telah memanjat sebatang pohon yang cukup besar. Mahisa Amping yang kecil itu ternyata tidak banyak mengalami kesulitan. Ia memang seorang anak yang memiliki kepandaian memanjat. Dari dahan sebatang pohon mereka sempat melihat, bagaimana seekor banteng liar berkelahi melawan seekor harimau. Keduanya memang terluka. Tetapi harimau itu harus melarikan diri dengan luka yang parah di perutnya. Anak-anak muda itu sempat memperhatikan bagaimana seekor banteng melindungi bagian tubuhnya yang lemah dengan tanduknya. Tetapi mereka pun sempat memperhatikan bagaimana seekor harimau menerkam mangsanya. Unsur-unsur gerak itu memang tidak begitu berarti jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melepaskan serangan dengan ilmunya dari jarak tertentu. Namun, dalam pertempuran unsur-unsur gerak yang diperkaya akan sangat berarti. Lebih-lebih bagi Mahisa Semu. Ketika kemudian mereka meneruskan perjalanan, maka mereka pun telah melihat bagaimana seekor ular berusaha menangkap seekor tikus yang besar dari jenis tikus tanah berkaki panjang. Namun, ternyata tikus itu mampu melepaskan dirinya. Sambil membelakangi ular itu, maka tikus itu mengais tanah dan seakan-akan telah disebarkan ke arah mata ular itu, sehingga ular itu harus berpaling untuk menyembunyikan matanya. Ternyata tikus itu dapat mempergunakan waktu yang sekejap itu untuk melarikan dirinya masuk ke dalam gerumbul-gerumbul liar.
Gerak-gerik ular itu sendiri memang menarik. Tetapi tikus itu pun telah memberikan kesan tersendiri. Dengan beberapa petunjuk dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka ketika mereka keluar dari hutan, Mahisa Semu telah mendapatkan beberapa bahan yang berarti baginya. Dalam kesempatan berikutnya, Mahisa Semu telah mencoba menyadap beberapa unsur yang dapat disesuaikan dengan ilmu yang telah dikuasainya. Bahkan bertiga mereka mencoba mengeterapkannya dengan sangat berhati-hati untuk mengembangkan ilmu mereka, terutama Mahisa Semu. Memang mereka tidak dapat mempergunakan dengan serta-merta. Namun dalam latihan-latihan yang mereka adakan di sepanjang perjalanan sebagaimana sebelumnya, kadang-kadang mereka mampu menyerap dan mengeterapkan sebagai unsur gerak yang melengkapi unsur-unsur yang telah ada. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja telah timbul satu pikiran di kepala Mahisa Pukat. Ia telah memancing Mahisa Amping untuk melakukan sesuatu. Ternyata dalam gerak anak itu Mahisa Pukat dan Mahisa Murti melihat unsur-unsur gerak dari beberapa ekor binatang yang dilihatnya. Bagus, desis Mahisa Murti. Aku mengerti maksudmu. Mahisa Pukat mengangguk sambil berkata. Satu cara bermain yang bagus. Apa yang kalian maksud? Bertanya Mahisa Semu. Kita mulai dengan satu cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita ajak anak itu bermain-main dengan mengingatkan anak itu terhadap gerak-gerik binatang-binatang yang pernah dilihatnya dan yang masih akan dilihatnya, jawab Mahisa Pukat. Tetapi bagaimana tanggung jawab kita terhadap satu aliran ilmu kanuragan sebagaimana kalian ajarkan terhadapku? Bertanya Mahisa Semu. Kita masih harus mempelajari perkembangannya, jawab Mahisa Pukat. Kita jadikan anak itu bahan percobaan, bertanya Mahisa Semu. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas ia berkata. Kita tidak bermaksud demikian. Tetapi kita akan mencoba satu cara baru untuk memberikan kekayaan gerak pada anak itu sebelum ia memasuki satu latihan tertentu. Unsur-unsur itu akan mewarnai penguasaannya atau aliran ilmu yang tidak menyimpang dari garis yang ditetapkan. Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Ia tidak dapat membayangkan bagaimanakah wujud kemampuan anak itu kemudian. Apakah akibatnya akan sama sebagaimana dirinya yang mempelajari ilmu menurut aliran ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, kemudian menirukan beberapa unsur gerak alami dari beberapa ekor binatang sehingga dengan hati-hati tersisip di antara unsur-unsur gerak ilmunya, atau penguasaan gerak alami beberapa ekor binatang yang kemudian ditata dengan garis-garis ilmu yang kemudian dikuasainya. Namun Mahisa Murti berkata, memang mengandung pengertian percobaan. Tetapi kita akan mengamati setiap perkembangan. Kemampuannya dan watak dari ilmunya harus tetap seimbang dalam satu usaha memperkaya unsur-unsur gerak. Jika ternyata terdapat penyimpangan, maka kita akan segera melihatnya. Keyakinan kita akan keberhasilan dari cara ini adalah, ternyata kita juga mampu memperkaya unsur-unsur gerak yang telah kita miliki sebelumnya. Tetapi apakah ciri dari ilmu kanuragan dari aliran ilmu ini tidak akan bergeser? Bertanya Mahisa Semu. Mungkin akan berkembang. Bukan bergeser. Tetapi ilmu memang harus berkembang. Kita tidak boleh terpancang pada satu bentuk mati dari yang disebut ciri-ciri sebuah perguruan. Tetapi wataknya lah yang jangan berubah. Karena itu, kadang-kadang dua aliran perguruan yang bersumber dari perguruan yang sama dapat berbeda wujudnya karena perkembangannya masing-masing, jawab Mahisa Murti. Karena itu maka kita pun tidak boleh terpancang pada satu bentuk mati, sementara ilmu di sekitar aliran perguruan kita telah berkembang maju dengan pesat. Dengan demikian maka satu perguruan kecil, tetapi penuh dengan daya cipta para pendukungnya akan dapat melampaui keunggulan dari satu perguruan yang besar yang terpancang pada kebesarannya, sehingga tidak lagi berusaha untuk mengembangkannya lebih jauh. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti keterangan itu, sehingga karena itu, maka ia tidak lagi merasa cemas bahwa Mahisa Amping akan sekedar menjadi bahan percobaan yang akan dapat membahayakan perkembangan bukan saja tubuhnya tetapi juga jiwanya. Demikianlah, maka di hari-hari berikutnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengarahkan perhatian Mahisa Amping pada gerak-gerik binatang. Sekali-sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menirukan gerak-gerik binatang itu. Cara bermain yang mereka pergunakan ternyata sangat menarik minat anak itu. Dengan demikian maka setiap saat, Mahisa Amping telah diajak bermain-main secara khusus. Permainan yang diarahkan dan dipersiapkan untuk memasuki satu latihan dari ilmu kanuragan,
sehingga dengan demikian anak itu sama sekali tidak merasa dipaksa melakukannya sebagaimana pernah dilakukan atasnya di sebuah padepokan terpencil yang berusaha membentuk anak-anak kecil menjadi orang-orang yang kelak akan kehilangan kepribadiannya masing-masing. Mahisa Amping yang telah dicuci dari pengaruh hitam perguruannya yang pernah menyimpannya, memang telah menjadi kosong. Perlahan-lahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berusaha mengisi kekosongan itu dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sambil bermain-main, Mahisa Amping telah menirukan unsur-unsur gerak alami dari beberapa ekor binatang. Terutama jenis binatang yang digemarinya. Dengan demikian, maka Mahisa Amping sadar atau tidak sadar telah memasuki satu masa latihan dengan cara yang berbeda dari yang ditempuh oleh Mahisa Semu. Ada bagian yang hilang di sini Mahisa Amping pun ternyata menjadi marah juga. Tanpa minta persetujuan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, anak itu berteriak. Aku tidak mau dihukum. Jika kalian mencoba memukuli aku, maka akulah yang akan memukuli kalian. Jika kalian memanggil kakak, paman atau ayah kalian, maka kakak-kakakku akan memukuli mereka. Remaja yang marah itu memang menjadi heran mendengar tantangan Mahisa Amping. Tetapi sejenak kemudian ia telah menguasai dirinya kembali sambil berkata, "Kau jangan mengigau. Aku akan menghitung sampai 10. Jika kau tetap menolak, maka kami akan mulai memukulimu." Mahisa Amping ternyata tidak sabar lagi. Ketika remaja itu menghitung sampai 3, maka Mahisa Amping telah meloncat mendekatinya dan langsung memukul mulutnya. Anak itu tidak mengira bahwa justru anak itulah yang telah menyerangnya. Serangan anak itu ternyata telah membuat sebuah giginya patah. Karena itu, maka mulutnya pun telah berdarah. Beberapa orang kawan-kawannya menjadi bingung. Tetapi anak yang giginya patah itu menjadi sangat marah. Hampir di luar sadarnya ia berteriak, "Kita pukuli anak itu." Beberapa orang anak yang telah mengepung Mahisa Amping itu memang tertegun sejenak. Namun kemudian mereka pun telah bergerak dengan serentak menyerang Mahisa Amping. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu dengan sengaja membiarkannya. Mereka sudah berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi benturan. Tetapi anak-anak itu tidak menghiraukannya. Bahkan mereka telah mengancam untuk memanggil orang-orang tua mereka. Bahkan anak-anak muda itu memang ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mahisa Amping. Meskipun ia menghadapi beberapa orang anak dan ada di antaranya yang lebih besar daripadanya, namun kakak-kakak angkatnya berharap bahwa anak itu akan dapat mengatasi kesulitan itu. Atau setidak-tidaknya dapat menunjukkan sesuatu yang memberikan harapan bagi masa-masa mendatang. Sebenarnya lah maka sejenak kemudian telah terjadi perkelahian yang sengit. Mahisa Amping yang nampaknya sangat tertarik melihat cara seekor lutung berkelahi, telah berloncatan dengan lincahnya. Namun adalah di luar dugaan, bahwa anak itu juga meloncat berlari dan dengan kepalanya telah menyeruk menyerang perut salah seorang lawannya. Ternyata lawannya itu tidak dapat bertahan, ia justru terlempar jatuh menelentang sehingga punggungnya terasa sakit sekali. Bahkan ia tidak lagi dapat bertahan, sehingga ia telah menangis terisak-isak sambil mengaduh kesakitan. Tetapi, Mahisa Amping tidak saja menyeruduk lawannya dengan kepalanya, tetapi ia pun telah menerkam lawannya dan mencengkam pipinya, sehingga tergores oleh kukunya. Meskipun kukunya tidak setajam kuku harimau, tetapi goresan-goresannya telah menitikkan darah. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu semakin lama justru semakin cemas. Ternyata Mahisa Amping menjadi sangat garang. Meskipun ilmu yang diterimanya dari padepokan yang beraliran hitam itu sudah dihapuskan sehingga sampai ke akarnya, serta pergeseran watak telah pula terjadi, namun agaknya anak itu belum sempat menyaring unsur-unsur gerak binatang-binatang yang diamatinya. Bahkan Mahisa Amping telah pula menirukan bagaimana tikus tanah menyelamatkan diri dari tangkapan seekor ular. Ketika beberapa orang menyerangnya bersama-sama, maka tiba-tiba saja Mahisa Amping telah menggenggam tanah dan memborkannya kepada anak-anak itu. Serentak mereka berteriak kesakitan. Mata mereka menjadi pedih. Sementara itu Mahisa Amping telah memukul perut mereka seorang demi seorang. Ternyata bahwa anak-anak itu tidak mampu mengalahkan Mahisa Amping yang mempunyai banyak akal, meskipun sebagian di antaranya dilakukan dengan licik. Tetapi anak itu belum tahu bahwa sepatutnya ia tidak berbuat demikian. Beberapa orang anak di antara mereka justru telah menangis. Bahkan ada di antara mereka yang berlari pulang.
Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu agaknya dapat menduga apa yang akan terjadi. Karena itu, maka Mahisa Semu pun kemudian telah menangkap Mahisa Amping dan menariknya keluar dari perkelahian yang tidak seimbang, karena lawan-lawannya seakan-akan sudah tidak dapat melawan lagi. Kita tinggalkan tempat ini, sebelum terjadi sesuatu yang lebih besar, berkata Mahisa Pukat kemudian. Aku belum kalah, teriak Mahisa Amping. Kau memang tidak kalah, jawab Mahisa Semu. Tetapi perkelahian itu tidak usah diteruskan. Kenapa? Bertanya Mahisa Amping. Mahisa Semu tidak menjawab. Bahkan anak itu pun telah diangkat dan didukungnya meninggalkan tempat itu. Mereka dengan tergesa-gesa telah menuju ke Bulak Panjang menjauhi padukuhan itu. Tetapi bagaimanapun juga, mereka masih saja menjadi berdebar-debar, karena orang-orang padukuhan yang marah akan dapat menyusulnya. Tetapi ternyata orang-orang tua dari anak-anak itu agak lamban bergerak, sehingga Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah menjadi semakin jauh. Ada bagian yang hilang di sini mula-mula mereka mengira bahwa mereka telah bebas dari persoalan kambing yang nakal itu. Tetapi ketika mereka sampai di tengah-tengah bulak, maka mereka pun telah terkejut. Beberapa ekor kuda berderap ke arah mereka. Ping dan menariknya keluar dari perkelahian yang tidak seimbang, karena lawan-lawannya seakan-akan sudah tidak dapat melawan lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan orang-orang berkuda itu, berkata Mahisa Murti. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun dengan cepat telah menarik Mahisa Amping dan mendukungnya. Katanya, jangan melakukan sesuatu yang dapat mencelakaimu sendiri. Mahisa Amping tidak menyahut. Tetapi ia justru berpegangan leher Mahisa Pukat. Beberapa saat, beberapa ekor kuda itu menjadi semakin dekat. Tetapi tidak ada tanda-tanda mereka memperlambat derap kuda-kuda itu. Namun, meskipun demikian ketika kuda-kuda itu melampaui mereka, maka anak-anak muda itu telah meloncati parit dan berdiri di tanggul seberang parit. Tetapi ternyata kuda-kuda itu berlari terus, para penunggangnya pun sama sekali tidak turun dari kuda mereka, bahkan berpaling pun tidak. Ketiga anak muda itu termangu-mangu sejenak. Mereka pun kemudian telah berloncatan kembali ke jalan bulak persawahan itu. Apa yang mereka lakukan? Bertanya Mahisa Semu. Entahlah, jawab Mahisa Murti. Tetapi belum berarti semuanya sudah lewat bagi kita. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi Mahisa Amping telah diletakkannya sambil berkata, kau berjalan sendiri. Mahisa Amping termangu-mangu. Sebenarnya ia lebih senang didukung oleh siapapun. Tetapi kemudian ia harus berjalan sendiri. Bahkan berlari-lari kecil, karena ketiga orang kakak angkatnya telah melangkah meninggalkannya. Tetapi anak-anak muda itu tiba-tiba telah memperlambat langkah mereka. Sementara itu Mahisa Pukat berkata, orang-orang itu berhenti di simpang 4. Mereka membawa busur dan anak panah cukup banyak. Nampaknya mereka akan berburu, jawab Mahisa Murti. Untuk apa mereka berhenti? Untuk menunggu kita, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi untuk menghindari kemungkinan yang tidak mereka kehendaki, mereka justru melangkah terus. Namun, ketika mereka sampai ke simpang 4, maka kuda-kuda itu telah menutup 2 jalur jalan. Dengan isyarat maka pemimpin dari orang-orang berkuda itu telah memaksa anak-anak muda itu menuju ke arah yang mereka kehendaki. Anak-anak muda itu memang menjadi heran. Apalagi bahwa hal seperti itu terjadi tidak hanya 2-3 kali. Namun, akhirnya anak-anak muda itu menyadari bahwa mereka telah digiring ke dalam sebuah pategalan yang mulai padat dengan pepohonan atau sebuah kebun yang luas yang dengan sengaja dibiarkan menjadi lebat seperti hutan yang jarang. Demikianlah, mereka berjalan ke arah pategalan itu, maka Mahisa Murti berdesis. Apakah kalian tahu, apa yang akan terjadi? Mahisa Pukat mengangguk. Katanya, ya. Permainan yang mengasyikkan. Permainan apa? Bertanya Mahisa Semu. Mereka ingin menjadi pemburu yang terkenal. Tetapi mereka ternyata pengecut yang tidak berani benar-benar berburu di hutan. Karena itu, mereka akan menjadikan kita sasaran perburuan mereka. Kita akan dilepaskan di pategalan itu. Mereka akan memburu kita dengan kuda-kuda mereka, jawab Mahisa Pukat. Setan, geram Mahisa Semu. Jika demikian bukankah kita dapat melawan mereka sekarang? Tetapi Mahisa Pukat tersenyum sambil menjawab. Ternyata permainan itu akan sangat menarik.
Biar sajalah, kita bermain-main sejenak dengan orang-orang padukuhan itu. Sebenarnya lah sejenak kemudian, sebelum anak-anak muda itu sampai di Pategalan, orang-orang berkuda itu sudah menyusul mereka. Salah seorang yang agaknya menjadi pemimpin mereka berkata, "Kalian telah berdosa terhadap anak-anak kami. Karena itu maka kalian pantas untuk dihukum. Tetapi kami sama sekali bukan orang yang bertindak semena-mena. Kami akan bertindak adil. Jika kalian tidak bersalah, maka kalian akan luput dari hukuman kami." "Hukuman apakah yang kalian maksud?" bertanya Mahisa Murti. "Kalian harus berlari memasuki Pategalan itu. Pada saat yang ditentukan, kami akan melontarkan isyarat dengan panah sendaren. Seterusnya kalian adalah buruan kami. Jika kalian terkejar oleh anak panah kami, maka kalian atau sebagian dari kalian akan mati. Tetapi siapa yang dapat mencapai batas di seberang, maka ia akan bebas. Orang yang bebas itu tentu bukan orang yang bersalah. Sedangkan yang terbunuh oleh anak panah kami, adalah orang-orang yang bersalah," berkata pemimpin dari sekelompok orang tadi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu orang itu pun berkata, "Jangan menyesali nasib. Kalian masih dapat berusaha. Jika aku menghitung sampai 5, kalian harus melarikan diri. Demikian anak panah sendaren naik ke udara, kami mulai memburu kalian." Ketiga orang anak muda itu termangu-mangu. Lebih-lebih lagi Mahisa Amping. Ia tidak tahu pasti, apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh orang-orang berkuda itu. Namun tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, "Biarlah, aku akan mendukung anak itu dalam perburuan ini." "Lakukan apa yang baik menurut kalian," berkata pemimpin dari sekelompok orang-orang itu. Demikianlah sejenak kemudian, pemimpin dari orang-orang berkuda itu pun mulai menghitung. 1, 2, 3. Bersambung ke bab 133. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.